Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali bisa menyambut Anda dalam acara Masterclass Siberkreasi Rahasia Mahasiswa Juara bersama Dava Wardana. Acara ini diselenggarakan oleh Kominfo, Siberkreasi, dan tentunya oleh Compassion. Nah, senang sekali saya Nadia Mulya bisa menyapa teman-teman semua, terlebih kepada anak-anak saya, para peserta kelas Public Speaking Siberkreasi Batch 2. Mau sedikit cerita nih, ini pengalaman yang luar biasa. Ketika kita membuka batch kedua kita, banyak sekali yang mendaftarkan diri, tepatnya lebih dari 4.000 orang di seluruh Nusantara. Dan yang juga tidak kalah menarik, kita melihat mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Tetapi banyak diantaranya adalah para pelajar dan mahasiswa. Jadi saya yakin banget nih jika kamu termasuk salah satu peserta kelas Public Speaking Siberkreasi atau akan bergabung dan adalah seorang pelajar, mahasiswa, mahasiswi, ini tepat sekali karena kita akan bisa menemukan bagaimana sih kaitannya komunikasi dengan menjadi seorang mahasiswa juara. Dan sedikit recap nih, keseruan selama 4 minggu sebelumnya bersama dengan teman-teman semua, kita ada 4 kelas dengan 4 judul yang diharapkan bisa membantu untuk meningkatkan kualitas diri dalam berkomunikasi. Seperti kelas bicara tepat karir melesat, percaya diri anti grogi, temukan keunikan raih kesuksesan, dan rahasia konten kreator juara. Tidak ketinggalan juga kita mengadakan kelas kelulusan nih, makanya sangat seru, sangat dekat hubungan kita dengan para peserta, termasuk 2 orang peserta terpilih yang akan kita perkenalkan nanti dan mereka mendapatkan kesempatan untuk bisa mencuri ilmu dari seorang Dava Wardana. Namun sebelum itu saya ingin mengundang rekan fasilitator Compassion yang sudah bergabung, ada Indra Herlambang. Hai Indra, apa kabar? Baik dong, seneng banget ngelihat cerah-cerah begini nih warnanya. Nah, Dra, boleh sedikit cerita dong mengenai keseruan ketika kita sama-sama menjadi fasilitator. Highlight bagi kamu yang paling menarik, walaupun menarik semua ya, apa kira-kira? Nah, itu dia tuh masalahnya ya, karena semuanya menarik, jadi agak bingung untuk memilih yang paling menarik di antara semua momennya. Tapi satu yang bikin saya terkesan sekali adalah semangat dari semua teman-teman yang ikutan di kelas Public Speaking Siberkreasi Batch 2 ini. Karena setiap kali kita berikan activity, semuanya tuh bener-bener semangat, semuanya tuh aktif ya, dan yang lebih bikin aku happy banget itu adalah karena ternyata dari masing-masing kelas ini kemudian mereka membentuk sebuah komunitas. Nah, ya jadi di luar kelas yang kami berikan ternyata teman-teman tuh juga sering janjian. Ada yang kemudian bikin Zoom meeting, ada yang bikin Instagram live, dan kegiatan-kegiatan kayak gini seru ya karena akhirnya mereka punya satu jejaring baru ya kan, network yang bisa saling mendukung. Nah, karena teman-teman ini dari beragam banget industri, ada yang masih mahasiswa, ada yang sudah bekerja, ada yang wirausaha dan macam-macam. Akhirnya tuh memperluas juga pergaulan teman-teman yang ikutan gitu. Jadi seneng sih sebagai papa anak-anak ya. Saya bangga banget ngeliat ya gitu. Semoga sih menjadi manfaat buat semuanya ikutan ya. Wah, seru banget ya Indra ya, dan yang juga tidak kalah serunya, karena kan kita sekarang akan bertemu dengan 2 peserta terpilih nih. Dan kalau kita membahas mengenai bagaimana cara menjadi seorang mahasiswa juara, kita kan pasti berpikiran tuh ya, di kampus ataupun bahkan di sekolah kita, komunikasi itu pasti sangat penting. Tapi bagi seorang Indra Herlambang, seberapa pentingnya? Oke, to start with, aku kuliahnya desain komunikasi visual. Jadi ya udah pasti ya ketika kuliah pun mempelajari komunikasi walaupun medianya adalah dalam bentuk semua hal yang berhubungan dengan visual. Ya desain 2 dimensi maupun 3D dan juga audiovisual ya kan. Tapi terlepas dari hal tersebut, kita ketika sedang menuntut ilmu di sebuah institusi, kita nggak usah ngomongin kampus deh, bahkan dari TK aja ya atau pre-K gitu. Itu tuh kita udah harus berkomunikasi ya kan, dengan teman-teman kita, dengan guru kita, dengan orang yang ada di sekitar kita ketika di sekolah. Jadi ya memang sangat penting sekali karena harus diakui ya bahwa yang bikin seseorang sukses itu bukan hanya ilmu yang didapatkan di kampus, tapi juga
pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan-keterampilan lain yang nantinya bisa mereka terapkan ketika mereka udah terjun ke dunia nyata. Jadi seperti kemampuan bersosialisasi, mereka jago nggak sih networking, mereka jago nggak sih untuk persuasi orang melakukan sesuatu, atau semua hal yang berhubungan dengan balik lagi ya, intinya adalah komunikasi. Jadi penting banget Nat, nggak cuma mahasiswa. Wah, serasa dengerin dosen loh ini. Serasa lagi di kelas Londra, kita nostalgia momen-momen di mana kita lagi di kelas mendengarkan dosen yang berbicara, jadi seru banget nih pastinya. Nah sekarang kita akan bertemu dengan adik kita yang adalah seorang mahasiswa juara. Langsung aja kita lihat, ini dia profilnya. Memiliki nama lengkap Muhammad Dava Wardana, ia juga dikenal sebagai putra sematawayang aktris senior Marini Zumarnis. Pria kelahiran tahun 1998 ini sering membagikan kegiatan positif melalui akun pribadinya di media sosial yang menginspirasi banyak remaja di Indonesia. Mulai dari hobinya yang gemar berolahraga, membaca buku, hingga melakukan dialog dan diskusi dengan tokoh masyarakat yang membahas topik menarik. Pernah menjalani pendidikan di United World College of Southeast Asia di Singapura pada tahun 2017 dan melanjutkan ke University of Melbourne di Australia pada tahun 2020. Kini, Dava juga disibukkan dengan bertugas menjadi ambasador NKRI Youth dan juga sebagai pengusaha muda. Penasaran kan apa saja rahasia Dava Wardana yang sukses dan menjadi juara di usia muda? Yuk, kita cari tahu bersama-sama. Sudah hadir di Studio Compassion, Dava Wardana. Hi Dava, how are you? I'm really good, thank you. It's an honor for me to be here. It's an honor for us to have you here as well. Biasanya aku nonton setiap pagi, sekarang bisa bareng di sini. Biasa nonton sama mama tuh. Tapi tenang kok, ini kita tidak akan mengulik berita-berita infotainmentnya, tapi kita justru mau mengilik isi kepala kamu. Karena kamu kan adalah seorang mahasiswa juara, ya kan? Amin, Tapi amin. sebelum itu mau tanya dulu nih, kesibukannya sekarang gimana nih? Apakah justru semakin mager atau semakin produktif? What have you been up to? Aku cukup balance sih. That's what I try to seek these days, kayak work-life balance. Tapi these days aku lagi ada beberapa project, kayak Carry Youth salah satunya. Okay. Tujuan, aku juga ada business sportswear juga, my Siga Activewear. Dan kedepannya semoga juga ada project juga lagi up and coming. So lagi ini sih lagi banyak exploring juga sih, umur-umur segini kayaknya lagi umur-umur baru lulus tuh lagi exploring kayaknya kita tuh cocoknya yang kemana. Jadi ya lagi banyakin project aja sih. Umur apa sih emangnya? Aku 22. 22, wow. 22 tapi banyak sekali aktivitas, kegiatan dan juga prestasinya. Nah, Seumuran dong? Hah? Seumuran. Seumuran. Cuman beda satu aja, satu dekade. Muda kan dari sini. Setuju, gitu guys. Tapi juga mau mengulik seorang Dava Wardana, pengen tahu banget nih mengenai kamu latar belakang pendidikannya apa sih? I wanna know dari kamu kuliah, kamu kan juga nggak salah sempat di beberapa tempat juga. Itu majoringnya apa? Aku kuliah di Melbourne, University of Melbourne. Aku ambil Finance and Accounting. Di sana tuh sekitar 3 tahun, karena kalau di Melbourne itu kuliahnya 3 tahun. Anaknya nggak ada skripsi, jadi kayak we get to finish early. Terus aku sempat SMA juga di Singapura, di UWC namanya. Itu satu alma mater Pak Nadiem. Semoga bisa jadi kayak beliau ya. Amin. Ya gitu sih Kak, ambil Finance and Accounting, tapi sekarang beberapa project agak nggak selaju sama jurusan sih. Nah, itu memang sering terjadi ya. Kadang-kadang beberapa orang, kayak saya juga latar belakangnya juga bisnis sama ekonomi manajemen, tapi kan akhirnya lebih ke komunikasi. Nah, kita ada artikel nih, kita mau melihat ini merupakan kebanggaan daripada orang tua juga. Ketika Dava memutuskan untuk bisa kuliah, untuk mengambil suatu jurusan yang it's not easy, accounting. Aku aja ekonomi ngambilnya juga manajemen. Nih kita lihat di sini. Nah, ini sebenarnya keinginan daripada Dava atau keinginan mama atau keinginan papa nih untuk masuk ke accounting? Itu keinginan aku sih pastinya. Seriously? Karena orang tua aku dari kecil tuh selalu ngasih aku kebebasan untuk memilih sih. Itu enaknya. Jadi ya mereka hanya mengarahkan aku pengennya kemana. Tadinya mereka pasti ngasih tau lah, kita baiknya sih kesini, tapi kembali ke kamu kayak terus aku lihat-lihat juga aku bagusnya di mana di sekolah, jadi ya mencoba untuk menjuruskan ke sana. Ya tapi kan things change over time ya. Sekarang aku juga ada beberapa project yang nggak selalu menyalar terhadap major aku itu kan. So it's all on my choice sih.
Tapi sebenarnya Oke. itu juga, nah ini juga Indra kalau boleh cerita kamu dulu majoringnya apa Indra? Karena dengar-dengar juga awal mulanya sempat diminta untuk ke satu jurusan, tapi kemudian hati lebih ke yang lain. Itu gimana Indra? Ya itu dia mungkin ya yang juga jadi pertanyaan buat banyak siswa saat ini gitu kan, ketika memilih jurusan yang akan mereka dalami nantinya di kuliah. Ada tuntutan dari keluarga, mungkin titipan, atau juga mungkin sesuatu yang berlawanan dengan apa yang kita inginkan. Jadi kalau keluarga aku memang akademis banget, bapak jadi pengennya tuh ambilnya tuh ekonomi gitu kan. Sementara guenya sendiri sukanya desain. Jadi akhirnya ya udah memilih untuk ngikutin dulu deh apa yang aku mau, karena waktu itu bilang ke bokap tuh gini, ini kan yang kuliah gue ya. Nanti kalau misalnya aku mau pelajari sesuatu yang gue suka, pasti hasilnya juga nggak maksimal. Untungnya kalau bokap itu tipenya tuh yang sangat mengerti banget. Dia cuma perlu dijelaskan dan kemudian diberikan pengertian bahwa memang bidang yang aku ambil ini jelas gitu tujuan kedepannya itu mau apa. Dan justru waktu itu akhirnya bokap tuh yang riset banyak tentang desain komunikasi visual ini, tentang DKV, graphic design. Jadi di zaman itu, nggak usah disebutin tahun ya, malu nih. Bahkan cuma beda setahun. Cuma Oh beda. iya benar juga. Berarti sekitar 3 tahun yang lalu lah ya. Iya, iya. Tapi kan mungkin presidennya yang udah sempat ganti 3 kali mungkin ya pada saat itu ya. Sorry Indra, silakan. Iya. Pada saat itu ya Dava, saya tahu aja ketika itu tuh internet tuh belum ada ya, bahkan baru-baru masuk. Jadi kan sesuatu yang baru banget teknologi. Jadi ketika kita mau riset, kita beneran harus datang ke perpustakaan atau mencari dari artikel yang ada atau beli buku. Nah, Bapak tuh melakukan hal tersebut. Jadi beliau langsung mencari semua data-data tentang gimana desain komunikasi visual ini di masa yang akan datang tuh akan kepake atau enggak. Dan ternyata akhirnya Bapak yang datang ke gue terus bilang gitu, Dra ini bagus nih ternyata, nanti ini prospeknya cerah banget nih bidang ini, nantinya semua hal akan berhubungan dengan audiovisual dan juga komunikasi secara visual, jadi udah ambil itu aja gitu. Jadi terkadang kalau kitanya bisa meyakinkan ke orang tua dan juga memberikan hasil yang baik, ya pastinya ya udah kita yang milih jurusannya, terus berantakan kuliahnya ya jangan dong ya kan. Akhirnya ya terbukti setelah saya ambil sesuatu yang memang saya suka, hasilnya itu emang maksimal sih Nat. Betul-betul, dan memang Indra Herlambang sudah menerapkan teori komunikasi, tepatnya teori persuasi dari usia muda. Ini kita ada ya Indra ya, kita ada di kelasnya dan juga teknik-tekniknya. Tapi yang juga menarik adalah seperti kata Indra juga, pasti banyak sekali yang mengalami hal ini. Tetapi manakala kita bisa memilih sesuatu, kita akan mempertanggungjawabkannya secara lebih karena ini adalah passion kita. Nah ternyata Dava, karena memang ini adalah yang dia inginkan, dia juga tetap saja bisa berprestasi loh. Kita lihat ya ada satu lagi artikel nih. Di usianya yang masih muda, sambil berkuliah juga mendapatkan, dinobatkan sebagai NKRI Youth Ambassador. Ya kan, terus kamu juga medali perak di Jiu-Jitsu Open 2019. Tadi juga Dava menceritakan jualan pizza juga gitu loh. Dav, ini gimana bagi waktunya atau jangan-jangan kamu ada kembarnya lagi gitu, bagi-bagi tugas? Kalau membagi waktu ya, pastinya kan kita harus ada tim ya. Kalau ada apapun itu, misalnya aku pizza pun aku buat sendiri. Aku berdua sama teman aku yang chef. Itu sih awal-awal pandemi, aku juga masih kuliah waktu itu kayak ya kita kan lebih sering di rumah, tapi ini tetangga. Jadi yang kayak coba yuk kayak kita lebih produktif apa gitu, kayak lo apa namanya? Kuatnya di bidang apa nih, dan gue kuatnya di bidang apa. Nah kan kita harus juga realistis ya, kita nih bagusnya di bidang apa. Kayak misalnya aku tiba-tiba jadi masak pizza kan agak aneh, nanti rasanya tidak maksimal dong, karena I've never cooked my life before kan. Cuman ya kos-kosan aja, masakan kos-kosan waktu di Melbourne. Nah terus ya udah, jadi aku waktu itu realistis terhadap kemampuan aku, kayak aku nih lebih bagus nih kalau coba ngejual, kayak coba marketingnya gitu ya. Kirim-kirim ke temen tuh kayak bagus. Kamu bikin produknya aja, ini tetangga aku nih. Ya udah kita bikin, akhirnya alhamdulillah waktu itu it goes well, tapi it has to stop for a while karena dia pulang ke Paris untuk lanjutin S2-nya. Jadi kalau ngebagi waktu sih pasti saran aku tuh pertama kita harus ada tim ya, kayak kita you can't do it all. Kayak misalnya aku di tujuan, itu aku juga timnya itu bertujuh. Nah itu realistis lagi terhadap bidangnya masing-masing. Kayak aku lebih nge-host, ya udah jadi aku yang lebih nyari-nyari orangnya, networknya, aku yang ngobrol, yang ngebawa acaranya, teman-teman yang lebih kuat di back end-nya gitu sih.
Ini menarik ya Ndra, balik lagi ke teori komunikasi ya, karena akhirnya kita harus fokus pada strength kita dan kita juga harus berkolaborasi dan harus bisa delegasi juga. Karena kan pada akhirnya tujuannya adalah agar everything bisa berjalan dan secara harmonis, gak kemudian mengorbankan satu dan lainnya juga. Dava, ini seru banget karena ya itu mungkin bagi para mahasiswa atau yang baru saja lulus, aduh pengen take a break dulu, tapi kayaknya kamu mumpung masih muda nih ya, ini kan mindsetnya beda lagi ya Ndra ya. Mumpung masih muda, semuanya dijalanin sama itu memang positif dan bisa mengembangkan diri. Setuju nggak, Ndra? Setuju banget sih, karena satu hal juga ya yang teman-teman ini, terutama mahasiswa-mahasiswi di luar sana harus ketahui bahwa orang tuh bilang kan, nggak pernah ada usia yang terlalu terlambat untuk belajar sesuatu. Memang betul ya, tapi ketika kita sudah mempelajari hal-hal baru di usia yang muda, kebayang nggak sih bahwa kita bisa terus mengembangkan diri kita, dan pada saat ketika kita dibutuhkan memang benar-benar terjun ke dunia nyata ya, ketemu dengan semua hal yang akan menguji kedewasaan kita tuh udah punya bekalnya. Jadi itulah kenapa kayak Dava nih, aku sih yakin deh selama di kampus juga pasti nggak cuma belajar tentang mata kuliahnya aja, ya nggak sih Dav? Pasti banyak juga yang kamu pelajari kan, walaupun mungkin tanpa sengaja ya katakanlah, tapi kayak kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk berorganisasi, kemampuan buat bikin networking dan lain-lain kan selama kuliah, ya nggak Dav? Ya, aku juga. Jangan dijawab Dav, ini kan jatah untuk peserta yang mau tanya, mentang-mentang kita juga penasaran ya melihat sosok Dava seperti ini. Sorry ya Dav ya, emang banyak banget yang kita ingin tahu dari kamu, tapi sudah hadir 2 orang peserta nih ya yang akan mengulik langsung dari Dava, dan mereka juga saat ini juga statusnya masih kuliah, dan mereka adalah 2 peserta yang terpilih dari 4 ribuan peserta. Yes. Namun sebelumnya kita mau mengajak Dava dan juga teman-teman untuk bisa melihat keseruan dari kelas Public Speaking Siberkreasi batch kedua berikut ini. Selamat datang para peserta kelas Public Speaking Siberkreasi batch 2. Selamat pagi. Hai, Salam Literasi Digital. Langsung saja kita bertemu dengan 2 peserta yang terpilih, ada Benadia dan juga Fedro. Hai guys, apa kabar? Hai. Ada Benadia Latifah, bukan Benadia Mulia ya, sama Fedro Agusti. Nah, selamat sebelumnya kalian terpilih dari sekian banyak peserta. Gimana sih rasanya terpilih untuk bisa hadir di sini di masterclass? Benadia dulu deh. Wah, nggak kebayang sih Kak sebenarnya, soalnya kan dari saya sendiri itu dari kelas grup 2 ya Kak, dari Kaktus Berseri. Kaktus ceria, Kaktus Berseri. Iya. Kak Nadia sama Kak Indra tahu sendiri ya gimana antusiasmenya teman-teman di Kaktus Berseri. Jadi dengan saya dipilih dan terpilih di masterclass ini, saya tuh sempat kaget dan juga nggak nyangka gitu Kak. Tapi senang banget ya, kompak banget ya kelas kita ya, kelompok-kelompoknya ya, sampai akhirnya saya dinobatkan Mama Kaktus dan Indra Papa Kaktus ya. Nah kalau Fedro waktu itu kelompok berapa Fedro? Fedro di grup 3 Kak. Oke. Nah boleh cerita sedikit dong di grup 3 seperti apa dan gimana rasanya kamu nih yang terpilih, karena Fedro itu aku inget tuh pas awal mula pertama kali minta kamu melakukan suatu challenge, kita sampai kaget gitu. Hah? Masih semuda ini tapi udah sematang itu untuk melakukan challenge-nya. Oke Kak, kalau aku mau cerita sendiri, sebenarnya aku terpilih menjadi bagian dari kelas Public Speaking Batch 2 itu sebenarnya senang banget sih Kak. Aku terpilih menjadi salah satu di antara ribuan orang yang mendaftar. Aku kayak se-excited itu untuk ikuti 4 kelas kita selama 1 bulan. Dan sekarang aku terpilih menjadi salah satu peserta ini, kayak oh my god, aku kayak sesenang itu. Dan aku ngelihat juga antusias dari grup 3, sangat antusias kalau disuruh untuk ngelaksanain challenge, itu rebutan banget. Dan waktu aku terpilih, dan antusias dari respon dari Kak Indra dan juga Kak Nadia juga bagus banget. Aku senang sih Kak. Aduh, senang banget punya anak-anak didik yang seperti ini. Mama bangga pada Muna. Tapi boleh sedikit cerita mengenai latar belakang kalian nih sebagai mahasiswa. Kalau Benadia ambil jurusan apa, tahun keberapa, sama apakah ini keinginan kamu sendiri atau jangan-jangan permintaan dari orang tua? Silakan Benadia.
Sebelumnya kalau saya sendiri Kak itu mengambil jurusan IT atau Teknik Informatika di Universitas Muhammadiyah Gresik, dan saya sendiri itu angkatan 2018. Jadi sekarang itu semester 7. Wah. Nah, kalau ditanyain alasan itu disuruh atau paksaan atau saya sendiri. Nah, itu sebenarnya ada sedikit dorongan, bukan dorongan untuk memaksa, namun untuk membukakan jalan pikiran. Karena apa? Karena sekarang kan kita sudah memasuki zamannya serba teknologi, informasi. Nah, maka dari sana saya kepikiran, oh ya mungkin dengan saya menggemari dan memasuki dunia IT, kemungkinan besar banyak sekali prospek kerja yang bisa saya masuki di kemudian harinya. Gitu Kak. Benadia hebat loh, artinya kamu udah memiliki suatu perhitungan, pertimbangan seperti ini dari kamu masih SMA ya. Dan memang betul sekali apa adanya, dan kebetulan yang sedang sangat trending dan dibutuhkan saat ini itu juga adalah passion kamu. Keren banget Benadia. Kalau untuk Fedro sendiri, kamu gimana nih? Apakah kamu juga melakukan sesuatu yang adalah passion kamu? Nah, kalau aku mau cerita, Kak, sebelumnya aku cerita dulu ya, aku itu salah satu mahasiswa di IPB University di Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen, sama angkatan sama Benadia tadi Kak, 2018. Nah, tadi kan karena dia nanya, ini dipaksa orang tua nggak sih, kayak gitu kan ya Kak. Sebenarnya aku di awal-awal itu kelas 10 sampai kelas 11 aku pengen jurusan matematika. Mungkin aku berbeda dengan orang-orang yang lain, tapi aku tuh suka ngitung Kak, jadi aku pengennya jurusan matematika. Tapi 3 bulan menjelang aku ini ada jalur masuk SNMPTN, aku tergugah dan pengen masuk manajemen. Seketika jurusan matematika itu tuh hilang diterpa angin kayak gitu Kak. Sekarang aku masuk di jurusan manajemen, alhamdulillah diterima di SNMPTN, dan dari orang tua nggak maksa, orang tua malah nyaranin kedokteran, tapi aku pengennya di manajemen kayak gitu. Tapi karena aku nggak suka biologi, jadi aku nggak mau kedokteran, seperti itu sih Kak. Wow, itu luar biasa loh, karena kamu mengambil sesuatu yang passion kamu adalah hitung-hitungan matematika. Kamu mencoba keberuntungan kamu ternyata mendapatkan jalur untuk bisa mengambil manajemen yang kamu suka juga. Dan ternyata sebenarnya kalau kedokteran pun juga orang tua tidak pernah memaksakan ya, karena mereka udah melihat ini merupakan passion dari kamu semua. Ih, aku beneran gak sabar, pengen banget nih nyimak obrolan antara para mahasiswa juara dengan guest speaker kita dan juga fasilitator Indra Herlambang. Langsung aja kita simak, ini dia obrolan yang pertama dengan Benadia. Silakan Benadia. Wah, terima kasih nih buat Kak Nadia yang telah memberikan saya kesempatan di masterclass Rahasia Mahasiswa Berjuara bersama Kak Dava Wardana. Udah ada Kak Dava sama Kak Indra nih. Hai Kak Dava, hai Kak Indra, apa kabar nih? Halo Benadia, kabar baik. Alhamdulillah baik, semuanya. Benadia sehat kan? Alhamdulillah sehat juga nih Kak. Iya, seneng banget nih bisa kepilih di masterclass Siberkreasi batch 2. Saya Benadia kali ini akan berbincang nih dengan guest speaker kita, yaitu Kak Dava Wardana yang sangat cool dan juga idaman para mahasiswa tentunya ya. Serta fasilitator kita Mas Indra Herlambang yang kece badai. Udah Mas Indra, ini udah langsung lulus nilai ujiannya dapat 100 nih kayaknya nih. Bagus Udah dong. bagus banget ini, udah bagus banget. Keren kan. Benadia ini juga kan mahasiswa nih, dan Kak Dava ini punya banyak pengalaman yang pasti bakal berguna banget buat teman-teman mahasiswa lain. Jadi silakan Benadia, mau tanya apa sama Kak Dava? Nah ini Kak, kita kan tahu kan sosok Kak Dava Wardana nih merupakan sosok yang sangat luar biasa menginspirasi kalangan kayak aku nih Kak, yaitu para mahasiswa tentunya, mulai dari pendidikannya, terus tingkat kepercayaan dirinya yang Kak Dava miliki, terus kepedulian terhadap tanah air Indonesia, jago olahraga tentunya, dan juga gak kalah pesona penampilannya nih Kak. Jadi keren banget deh buat Kak Dava. Karena itu dari saya sendiri pengen bertanya nih Kak sama Kakak Dava, boleh nggak ya? Boleh nggak Mas? Boleh nggak Kak Indra? Boleh. Saya sebagai Pak D-nya memperbolehkan, silakan. Oh, ini Papa Kaktus tadi namanya ya, Papa Kaktus ya. Papa Kaktus, boleh. Baik, kalau Papa Kaktus sudah boleh izinkan, silakan tanya. Oke Kak, langsung aja nih ya. Kak Dava sekarang kan kuliahnya itu di luar negeri ya kan Kak? Iya, kemarin aku di luar negeri. Sempat di luar negeri. Iya. Boleh ceritain dong Kak,
Kak, gimana sih perkuliahan di kampusnya Kak Dava yang kemarin sama pasti otomatis ada perbedaan nggak sih Kak antara perkuliahan di luar negeri sama di Indonesia Kak? Mungkin kita bisa sharing-sharing biar saya sendiri bisa tahu apa sih perbedaannya. Terima kasih. Yeah, thank you Benadia. It's a very good question. Aku mungkin mau sharing dulu ya dari pandangan sisi aku. Aku itu kan kuliah di luar negeri itu sekitar 3 tahun. Jujur aku aku tidak kuliah di Indonesia sama sekali kemarin, jadi belum banyak pengalaman untuk kuliah di sini. Tapi ada banyak teman aku yang kebetulan exchange program waktu aku di Melbourne, jadi kita banyak bertukar pikiran lah. Nah, satu hal sih yang aku pengen point out itu adalah, jadi kalau di sana itu lebih ada banyak komunikasi antara dosen dan murid. Nah, dan kita sebagai murid itu dikasih tanggung jawab lebih besar karena dosennya itu tidak akan kalau bahasa Inggris itu nge-spoon fed. Itu dalam artian tuh tidak akan mengejar-ngejar kamu kalau kamu tidak ngerjain tugas, tidak akan menanyakan kamu. Jadi kita itu diajarkan untuk sangat mandiri dari umur yang sangat kecil gitu. Nah, jadi kita itu diajarkan untuk mandiri dan ini pilihan kita dan kita harus responsible atas pilihan kita. Dalam artian apa? Misalnya kalau kita ada tugas sekolah, kita tidak mengerjakan, itu ya yang salah yang derita itu diri kita sendiri. Mereka tidak akan ngejar. Jadi ya lu kalau mau kasarnya mereka katanya, kalau lu mau kerjain ya lu kerjain, kalau lu mau tanya gue ya lu datang ke office gue. Tapi kalau lu nggak mau ngelakuin hal itu, kalau mas-masan ya udah, yang rugi lu yang bayar, keluarga lu yang bayar, ya udah yang rugi lu. Ya gue siap di sini mau membantu sebisa mungkin. Ya pasti nggak mungkin dong, tapi kita telepon jam 12 malam tuh nggak mungkin dong, tapi sesuai waktu yang ada. Nah, di situ juga tradisinya itu juga sangat kuat di mana kalau misalnya dosen itu memaparkan materi, dosennya itu selalu ingin ngajak kolaborasi. It's very collaborative class gitu di antara murid dan guru. Dan itu kalau aku lihat itu aku pernah SD sampai SMP di Jakarta itu kurang ada interaksinya sebanyak di luar negeri. Contoh, misalnya dosennya itu baru ngepaparkan misalnya 1/4 materi. Itu dosen akan menanyakan kita, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, gue nggak akan lanjut nih gitu. Jadi pertama, ambience-nya itu sesantai itu. Jadi seperti kita itu kayak nggak digurui. Jadi kita kayak sebagai teman yang lebih bukannya teman juga, tapi lebih kayak seseorang yang mengajarkan kita. Tapi bukan sosok yang kita takuti. Kedua, dia guru kita itu beliau itu lebih sangat menganjurkan kita untuk bertanya. Pertanyaannya aja apapun itu, karena there's no such thing as bad question. A bad question is if we don't ask a question, that's a bad question. Karena berarti if we don't wanna ask, kita tidak mau belajar berarti. Itu sih, itu yang hal yang aku sangat, itu ada kok aku sempat IG live sama teman-teman aku di Instagram aku. Itu kita diskusi aja waktu itu, teman aku bertiga, satunya ini lebih interesting lagi karena dia sempat jadi guru di universitas aku, University of Melbourne. And then di situ kita lebih nge-highlight lah perbedaan edukasi di Indonesia sama di luar negeri. Itu sih kalau aku bisa share. Oke, wah keren banget sih. Sangat dari mendengar jawabannya Kak Dava tadi mungkin ada persamaan dan juga masih ada perbedaan tentunya antara pendidikan di luar negeri sama di Indonesia. Yang pertama tadi kayak kalau misalnya kita harus dituntut untuk mandiri, kalau misalnya kita nggak ngerjain ya udah nggak ngerjain, itu tanggung jawab sendiri ya Kak, konsekuensi sendiri. Terus juga kalau misalnya untuk bertanya, nah itu mungkin minusnya ya Kak, kayak di Indonesia mungkin para dosen biasanya ya kalau menjelaskan ya sudah menjelaskan, tidak memikirkan teman-teman yang belum mengerti, dan juga mungkin teman-teman yang belum mengerti masih kebingungan dan nggak berani untuk bertanya. Betul, sama kalau aku boleh nge-add sedikit terakhir itu adalah kita di soal-soal kita itu kita banyak dikasih open-ended question. Dalam artian kita itu diajarkan sekali untuk bukannya berdebat ya, tapi mempunyai opini sendiri. Jadi pertanyaan itu jarang ada pertanyaan pilihan ganda, tapi ditanya, ini materinya menurut kamu gimana? Dan kamu tulis lah itu dalam esai yang panjang. Nah dari situ kan kita diajarkan bahwa tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tapi gimana cara kita menstruktur argumentasi kita, gimana kita cara menstruktur cara menulis kita, opini kita itu bagaimana. Itu kan semuanya sedikit subjektif lah ya. Nah itu sih, itu menurut aku dalam dunia pekerjaan sekarang, karir apapun itu sangat penting ya. Karena kan semua hal itu nggak ada yang baku, nggak ada yang kayak pilihan ganda itu kan sangat baku lah ya. Kayak ya kita kalau nggak jawab B kita salah. Jadi lu benar apa salah. Tapi kan kalau sekarang ini kan banyak gray area, nggak tentu benar nggak tentu salah. Itu sih.
Jadi Iya, mungkin benar banget. bentuknya lebih diskusi gitu ya Kak Dava ya. Dan Betul. satu hal lagi sih kalau tadi bicara soal di Indonesia apakah memang begitu culture-nya bahwa tidak diberikan kesempatan untuk diskusi atau bertanya, mungkin juga enggak ya, kembali lagi ke masing-masing dari si pengajar itu sendiri gitu. Karena saya juga dengar beberapa teman saya yang kebetulan jadi dosen, mereka encourage banget tuh para studentsnya untuk sering berdiskusi dan bertanya. Tapi terkadang ternyata gitu dah Pak, kalau di sini tuh anak-anak tuh suka malu-malu buat nanya gitu loh, nggak tahu malu, nggak pede ya. Jadi akhirnya ketika diberikan kesempatan, seringkali nggak ada yang nanya gitu loh Pak. Iya, langsung langsung avoid eye contact, langsung lihat ke bawah. Bener. Nah, kita harus tanya sama Benadia. Benadia kalau di kampus termasuk yang gimana kamu? Apakah tipe yang berani untuk bertanya sama dosen atau enggak? Kalau aku sendiri Kak lebih nanya sih ya, soalnya kan kalau kita diem bingung sendiri ntar, terus juga kan Nah. impactnya ke kita sendiri. Iya, benar Iya, terus juga banget. mungkin dengan adanya diskusi tadi itu kan kita membantu critical thinking kita Yes, gitu. exactly. Semoga terjawab. Ada lagi pertanyaan apa lagi nih Benadia? Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak buat Kak Dava, itu kan kakak kan udah 2 kali ya di luar negeri ya Kak kuliahnya. Nah, itu keinginan kakak sendiri atau misalnya ada paksaan dari orang tua? Tadi kan udah dijelasin nih secara general kalau itu keinginan kakak sendiri. Mungkin bisa dijelasin gimana sih ceritanya gitu. Jadi kenapa aku kuliah di luar negeri ya? Iya. Ya, itu salah satu mimpi orang tua aku sih dari kecil, tapi itu pun aku juga pengen juga sih menumbuh ilmu setinggi-tinggi mungkin. Jadi aku pengen banget itu juga secara bersamaan juga keinginan aku sendiri juga untuk kuliah di luar negeri. Karena menurut aku kita bisa mendapatkan ilmu bukan secara hanya ilmu pendidikan ya, karena mungkin ilmu pendidikan tidak beda jauh ya menurut aku ya, karena kembali lagi aku bertukar pikiran banyak kan terhadap banyak teman-teman yang yang dari exchange program itu, jadi aku lebih tahu sedikit lah mengenai kehidupan anak kuliah di sini. Tapi yang ilmu yang lebih penting itu menurut aku tuh cara kehidupannya, cara mereka berpikir, cara mereka beradaptasi, berkultur. Nah itu tuh penting banget. Itulah salah satu hal yang aku banyak serap, banyak mengerti. Dan makanya kenapa aku balik ke Indonesia, aku nggak mau kerja di luar. Pada teman-teman aku pada mimpi mimpi kerja di luar, ya itu nggak apa-apa, itu terserah mereka. Tapi kalau aku pengen balik ke Indonesia dan semoga hal yang aku bisa ajarin, aku bisa implementasikan di sini. Dan ya kan, iya karena kan mereka kan ya nggak bisa kita pungkiri lebih maju daripada kita in some ways ya. Makanya kalau bisa kita lebih berpikir lebih seperti mereka, pasti kita bisa saling maju lah gitu. Semoga Keren menjawab. banget, sumpah keren banget. Walaupun tetap di luar negeri tetap cinta tanah air ya Kak. Iya dong. Itu, iya. Makanya kalau harus bikin NKRI itu harus anak-anak muda harus juga makin cinta atas negara kita sendiri. Keren banget sih Kak Dava, walaupun tetap di luar, tetap cinta tanah air Indonesia. Nah selanjutnya ini Kak, sebagai seorang kakak kan anak tunggal ya Kak, Ya. satu-satunya ya, bener ya. Nah ada nggak sih kayak pressure gitu dari orang tua untuk menjadi sosok seperti yang sekarang, yang mereka cita-citakan lebih tepatnya Kak? Pastinya kalau ya anak tunggal pasti adalah bukan pressure ya, tapi namanya juga harapan mereka cuma satu kan. Jadi ya bukan tekanan ya, tapi dalam artian harapan itu juga pasti ada dan lumayan cukup tinggi itu juga. Tapi aku mikirnya ya udahlah, aku pasti sangat bersyukur juga orang tua seperti itu karena membantu aku ngedrive untuk selalu bekerja keras lebih, selalu tidak gampang puas. Itu yang bahaya tuh, gampang puas itu sangat bahaya. Karena kalau kita gampang puas berarti kita tidak mau belajar dan kita tidak mau achieve lebih tinggi kan. Ya, itu banyak sih aku curhat sama teman-teman aku kayak aduh enak ya kalian bersaudara misalnya bertiga berempat, tapi aku sendiri, bukan hanya kesepian tapi juga harapan orang tua tuh cuman aku doang gitu. Jadi pasti ada, cuman ada bersyukurnya juga lah dari pressure yang mereka kasih. Iya, mantep banget. Apalagi kalau misalnya orang tua Kak Dava kan kayak nge-support gitu kan, Ya. sampai Kak Dava bisa sampai sekarang
Iya, Keren iya. kayak gini. Dan pasti masih banyak, masih lah, namanya juga orang tua dan anak, itu aku juga implementasikan tuh waktu aku belajar di kuliah di luar negeri itu kan sisi debat critical thinking, pasti kalau misalnya ada apa aku diskusi dulu sama orang tua aku, kayak karena mereka pasti punya pendapat, aku juga ada pendapat, nah udah kita diskusi, kita ajarin obrolan tuh di meja makan, makanya kalau di meja makan tuh kita di rumah ada rule lah, nggak boleh ada megang HP di sana, nah itu kita komunikasi, berdiskusi tuh di sana, dan itu yang penting, karena menurut aku komunikasi antara orang tua dan anak itu harus selalu jalan, karena orang tua kan pasti ada keinginan nih, anak juga ada keinginan ya. Tapi kan nggak mungkin loh kalau dua-duanya itu sangat clash, susah banget tuh nggak akan ketemu. Nah kan harus Iya. ada titik tengahnya. Mereka juga harus tahu kita itu pengennya apa. Jadi makanya harus dibicarakan gitu Ih, sih. keren. Nah itu sih, bener sih. Bagus Kak. ya. Aku jadi penasaran deh kalau beda dia anak keberapa dari berapa bersaudara, Kak? Anak pertama Kak, Wah, dari Sama dari dong. berapa Kita tos dulu dong, tos dulu. tiga dari tiga anak pertama. Oke, ini menarik Dari nih. tiga. Gini teman-teman, jadi kalau dalam komunikasi itu ada istilah communication style, gaya berkomunikasi setiap orang, dan ternyata tuh beda-beda. Ada yang membaginya ke dalam 4 bagian tuh. Jadi ada yang gayanya itu ketika berkomunikasi itu pasif, ada yang agresif, ada yang pasif agresif, dan ada yang asertif ya. Kalau penjelasannya harus ikutan kelas kita, tapi intinya adalah gini, ada yang bilang banyak ya bahwa kalau anak pertama biasanya itu ketika berkomunikasi mereka lebih asertif, karena satu-satunya ya tadi Dava bilang gitu kan sebagai tumpuan harapan orang tua, jadi mereka cenderung untuk bisa mengungkapkan apa keinginannya, tapi juga menerima pendapat dari orang lain. Bener nggak? Kalau Dava tipe komunikasinya gitu nggak? Iya, iya. Pasti aku, ya bener lah, agak asertif lah ya. Iya ya. Oke, kalau beda dia gitu nggak? Apa kamu jangan-jangan yang pasif agresif? Enggak sih Kak, lebih ke asertif sih. Kayak, Asertif ya? Iya. Oh, tapi menarik ya tadi ya kalau kita dengar dari Kak Dava bahwa ternyata kemampuan komunikasi yang baik itu bahkan dari dalam keluarga sendiri aja tuh perlu banget ya Dava ya buat kesuksesan kita ya. Iya benar, itu dari kecil tuh papa selalu ngasih tahu karena komunikasi antar keluarga itu penting banget pastinya. Karena kalau enggak kan ya itu orang terdekat kita kan. Maksudnya kalau ada apa-apa kan Iya kita pasti sih. balik ke, kalau ada apa-apa kan kita sebagai anak juga pasti balik ke keluarga kan. Nggak mungkin balik ke pacar dong. Nah. Saya nggak tahu kalau soal itu, nggak pernah punya pacar soalnya ya. Oke, beda dia, lanjut silakan. Oke nih, kita lanjut lagi nih. Jadi Kak Dava ini kan dari sekarang aja nih ya Kak, kayak tingkat kepercayaan dirinya tuh tinggi banget, terus memberikan aura yang positif vibes banget nih Kak. Gimana sih cara ngebangun rasa percaya diri tersebut? Kasih tips and trick dong. Oke, aku sebenarnya dapat tips yang sangat bagus waktu aku di podcast aku yang tujuan itu dengan episode aku sama Kak Reza Candika. Itu dia bilang, kalau lo nggak percaya sama diri lo sendiri, lo mau percaya sama siapa lagi? Karena kan hidup itu cuman ya, kembali lagi, at the end of the day we are by ourselves. Kita nggak ada, pada hari akhir yang jalan hidup kita hanya diri kita sendiri. Kalau kita nggak percaya dengan diri kita sendiri, mau gimana dong? Dan terus aku pasti adalah juga momen dimana aku tidak percaya diri karena ini dan itu. Tapi waktu aku lebih ingin coba untuk percaya diri dan ada kan dulu katanya yaudahlah pede aja, nekat aja, itu lebih terasa lebih, kita tuh lebih komunikasinya juga lebih baik kan, kita lebih sure with our words. Tapi kalau kita tidak percaya diri, itu kalau kita takut, itu banyak influence yang dari luar, itu malah kayak aduh gue salah ngomong ya, aduh bener nggak tadi ngomong, itu malah kalau kebanyakan mikir, karena aku juga belajar nge-host ya di tujuan aku itu, semakin banyak aku mikir, itu semakin komunikasi itu semakin jelek. Tapi kalau semakin aku percaya dan kayak udah let it flow, aku misalnya aku share panggung dengan Kak Reza Radian misalnya, ya udah aku udah tahu dia mau nanya apa dan ini aku mau tanya, ya udah let it flow, tapi kembali lagi harus dinamis, ya udah ikutin aja. Cuman kalau aku bisa kasih tips, ya itu sih yang kayak kalau kita nggak percaya diri kita mau siapa lagi, itu sih that's my words every day, yang kayak ya udahlah nekat aja. Aku juga misalnya aku pengen belajar ini waktu itu dari figur ini, misalnya aku mau belajar acting dari Kak Reza Radian gitu misalnya, ya udah aku DM aja, modal nekat aja, mau dibalas nggak dibalas ya udah, yang penting niat aja dulu, ya nggak sih, pede aja dulu, karena menurut aku pede sama penipu tuh ada beda ya. Kalau penipu tuh orang malas, tapi kalau misalnya orang kita pede itu orang malah semakin suka dengan kita, karena kita percaya.
karena we can convince people. Ini mungkin Kak Indra lebih jauh lebih paham lah ini. Kalau kita bisa lebih convince people, whatever we say itu orang akan lebih mendengari. Tapi kalau misalnya kita juga nggak pede atas kata-kata kita, orang nggak akan susah mendengari gitu. Benar, setuju banget sih Dava. Kalau boleh sedikit menambahkan ya untuk Benadia juga nih. Bahkan kita itu percaya diri atau enggak bisa ditangkap dengan mudah oleh lawan bicara loh. Ya. Dari mana nih? Karena kalau di komunikasi itu, terutama ketika kita bicara soal komunikasi yang secara langsung ya, berbicara, itu kan ada paralanguage, jadi bunyi-bunyian yang menyertai kata-kata kita, ya, intonasinya, apakah nadanya itu tinggi atau rendah. Ketika seseorang lagi nggak pede, itu biasanya suaranya gimana? Ya nggak sih? Bergetar, suaranya tuh bergetar. Kemudian makin lama suaranya makin kecil biasanya kalau kurang percaya diri. Jadi ya benar, setuju banget sama Dava. Kita harus mulai dari diri kita sendiri nih. Ya, gimana kita bisa bikin orang percaya kalau kitanya sendiri nggak percaya sama diri sendiri. Itu sih cakep banget sih, setuju dengan itu sih. Gitu Benadia. Kalau boleh tanya lagi nih Kak Dava, itu Kak Davanya udah pede dari SD atau karena Apa dari lahir? Dari lahir itu langsung sebelum diazanin udah wah udah gitu. Sebelum diazanin tuh lagi nangis-nangis tuh sambil kayak wah gitu langsung pose. Itu kan kita baru lahir pasti difoto kan. Nah itu sambil pose tuh. Udah siap itu. Tapi pertanyaan bagus loh dari Kak Benadia nih. Beneran loh, aku juga penasaran jadinya. Dava dari dulu pede atau baru-baru sekarang-sekarang aja? Aku sih ya apa ya diajarin sama mama kan juga di dunia juga yang komunikasinya juga day to day kan. Itu beliau juga sangat ngajarin aku untuk lebih berkomunikasi lebih baik dan pede. Cuman pasti kita juga manusiawi lah ya. Pasti ada momen di mana kita juga ya tadi juga sebelum aku datang sini juga aku agak deg-degan juga dan penting juga loh untuk deg-degan. Kalau nggak deg-degan malah bahaya juga loh. Penting maksudnya. Bener. Aku juga ada momen di mana apalagi pas baru lulus kuliah itu aku kayak aduh mau ngapain ya, aduh bingung ya karena choices-nya tuh banyak sekali kan. Tapi dan itu juga aku ada momen di mana aku nggak pede karena ya apa ya kayak aduh kayak normal ya sosial media kayak aduh teman gue kayak udah di sini nih kok gue nggak bisa apa ya gue bisa ini tapi kembali lagi sih aku kan lagi belajar juga banyak tentang ilmu mengenai meditasi dan lain-lain ya itu kayak ya self awareness sama self acceptance ya udah kita kembali lagi kayak kita accept aja apa yang kita bisa. Contoh kembali di awal ya aku bicara dengan Kanadia itu mengenai misal aku ngejalanin bisnis atau project ya udah realistis aja dengan kemampuan kita apa. Misalnya aku partner sama teman aku yang chef ya udah aku nggak usah sok-sok ikutan bikin pizza karena nggak akan nggak enak tapi ya udah tapi aku mendalami apa yang aku bagus gitu ya udah aku mencoba untuk menjual aku kuatin di sosial media aku apa nah itu kan self acceptance itu sih yang paling penting gitu. Realistis juga sih gitu. Semoga membantu itu kayak pasti Kak Indra lah. Aku juga habis sesi ini langsung pengen berguru nih pasti. Langsung atau batch ketiga aku mau daftar ya. Boleh, Dava langsung kita masukin batch ketiga ya. Tapi gini Benadia, aduh pasti yakin banget Benadia masih banyak sekali pertanyaan yang ingin disampaikan ke Kak Dava. Sayang sekali waktu kita udah habis nih. Tapi sekarang katanya Benadia mau kasih sesuatu tantangan. Wah, apa ini? iya nih ada tantangan nih Kak aku. Kakak tahu nggak sih games This or That? Tahu nggak? This or That ya tahu. Iya, tahu kan? Nah, jadi di sini aku udah punya tantangan tersebut. Jadi kakak nanti pada saat aku membacakan This or That nanti, pilihannya nanti, kakak langsung cepat-cepat pilih ya. Jangan nunggu lama-lama, oke? Oke, jadi intinya ada pilihan, aku hanya milih pilihannya aja ya? Iya, pilihannya satu doang. Oke. Siap. Siap silakan. ya? Boleh dong. Oke. 3, 2, 1. Pilih kelas di pagi hari atau di sore hari? Pagi hari. Pilih dosen cantik tapi pelit kasih nilai atau dosen killer yang objektif dalam penilaian? Killer tapi objektif dalam penilaian. Cantik misalnya di luar dong, masa dari kelas? Baru mau bilang. Ya iyalah ya dosen killer ya. Masa kita nggak lihat dosen karena cantiknya? Tapi ini pertanyaan bagus dari Benadia. Pernah nggak naksir sama dosen sendiri? Aduh kebetulan dosen-dosen aku tuh laki-laki yang udah lebih profesor gitu loh.
yang jalan aja tuh kadang pakai tongkat gitu. Karena di sana kalau mungkin mirip di sini ya, tapi di sana itu soalnya mereka sekalian melakukan riset, mereka tuh harus mengabdi dalam mengajar. Jadi kebanyakan dari mereka itu yang lebih lagi melakukan riset saling mengajar. Jadi emang udah umurnya tuh lebih senior lah ya. Oke. Next. Demen ngebet junior atau senior? Senior. Senior. Senior dong. Iya, Kak. Jadi kita pede, kan kita harus pede dulu. Kalau sama junior kan biasanya kan yang junior kan look up to us kan. Tapi kalau sama senior kan kita harus yang pede dulu. Jadi biasa senior itu look up kepada kita gitu. Waduh. Berondong nih, Kak. Tapi karena loh, ini setuju loh aku. Makanya mungkin Dava kalau kita lihat dia di usia yang sangat muda tapi sangat dewasa sekali. Mungkin salah satunya itu juga ya. Kalau kita lihat bukan hanya dalam masalah percintaan, gebetan dan lain-lain, tapi dalam pergaulan pun kayaknya Dava memang suka juga untuk berinteraksi dengan mereka yang lebih senior katakanlah usianya. Bener nggak, Dava? Bener, karena banyak ilmu lah aku bisa dapat dari yang lebih senior kan. Itu sih yang aku biasa seek gitu lah, mencari gitu. Karena ilmu dari mereka, perjalanan hidupnya, apapun itu, nah itu sih yang lebih seru. Oke, kita lanjut ke tantangan yang keempat. Ada berapa ini? Oke, tugas atau persiapan ujian dengan sistem kebut semalam atau udah cicil materi kuliah dari jauh-jauh hari? Nah, Cicil dong. Cicil dong. ini beneran nggak nih? Enggak, ini serius. Aku paling lumayan nggak bisa sih kalau kayak kebut satu malam. Aku suka nyicil gitu sih. Kalau misalnya ada ujian dari 2 minggu, 3 minggu sebelum tuh udah mulai nyicil aja sih. Oh, oke. Kalau Benadia gimana? Benadia gimana tipenya? Biasa sih, Kak, sistem SKS, Kak. tapi nggak bisa dipungkiri, emang orang cara belajarnya kan berbeda-beda ya. Kayak aku ada sahabat aku tuh, housemate aku malah yang aku tinggal bareng, dia tuh malah kalau terlalu nge-prepare tuh nggak nyambung otaknya. Tapi kalau misalnya 2 hari sehari itu adrenalinnya udah rush, udah tinggi tuh, baru dia tuh bisa tuh langsung tuh. Gitu. Oke. Ada lagi nggak Benadia? Satu yang terakhir Lanjut deh. lagi. Kalau satu yang terakhir, tunggu aku pilih dulu nih, Kak, yang Boleh. Yang paling gong ya. Iya. Kak Dava lebih milih lanjut kuliah lagi atau pilih main di film atau sinetron nggak? Main di film atau sinetron sih. Karena menurut aku kayak dari banyak dari pengalaman aku sendiri ya. Kalau kita juga kebanyakan belajar teori, itu praktiknya itu yang pelajaran aslinya itu sekarang. Kayak misalnya aku kan kemarin ambil finance and accounting. Finance accounting itu kan ada berkesinambungan dengan bisnis lah ya, karena emang we deal with business. Nah, pelajaran yang terbesar aku dapat itu dari aku ngebisnis, aku ngerjain pizza, ada struggle, ini apa, itu belajar dari situ. Itu praktik. Aku belajar ini, aku salah, aku atau gagal, nah itu belajar dari situ. Nah, saran aku tuh pasti ilmu, ya memang bener ilmu itu harus dicari setinggi-tingginya, tapi jangan hanya belajar teori, kita harus belajar praktik. Misalnya nih kita public speaking ini, saran aku tuh kita coba aja, kayak ada acara apa kita coba public speaking, atau misalnya sama temen, karena aku juga sempat ngambil kelas public speaking ya, itu bukan hanya berguna terhadap kalau misalnya kita lagi ada acara atau apapun, tapi juga komunikasi terhadap teman, terhadap project, terhadap orang tua, itu sangat membantu. Jadi itu I really makanya ini aku batch 3 aku daftarin ya, tolong Kak abis ini. Itu penting, public speaking itu penting banget sih menurut aku tuh, banyak gunanya banget. Oke, tapi bentar, karena tadi bilangnya lebih memilih untuk acting. Pertanyaan berikutnya boleh ya Benadia? Aku juga boleh. Tanya juga. Kadang lagi ada project film or acting yang kita bisa tunggu nggak nih? Apakah sedang ada yang dijalanin sekarang? Doain aja, insya Allah ada. Cuman gara-gara pandemi jadi agak ini ya, kayak uncertain juga ya. Misalnya ada project, tapi tiba-tiba produksinya di-postpone dan lain-lain. Jadi doain aja insya Allah. Amin. Oke. Benadia, keren banget cara kamu ngegali tadi dan juga ngasih challenge-nya juga seru banget. Tapi sorry banget ya, ternyata waktunya udah habis. Jadi Benadia ada lagi yang bisa sampaikan nggak ke Kak Dava?
Oke, terima kasih banyak ya Kak Dava yang udah hadir di kelas masterclass Siberkreasi di Rahasia Mahasiswa Berjuara. Dan juga terima kasih buat Kak Indra selaku fasilitator yang membimbing saya juga untuk menjalankan kegiatan pada sore hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman Kak Pedro, Kak Nadia, dan juga tim Siberkreasi dan Co-Passion yang udah menyediakan wadah yang sangat luar biasa ini. Saya mohon undur diri, terima kasih banyak, mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, see you. Nah, Benadia, terima kasih ya. Benadia jangan kemana-mana dulu, di sini dulu ya, nanti kita ngobrol lagi. Tapi sekarang kita kembalikan dulu ke Nadia Mulya, silakan Nadia. Wow, seru banget obrolan Benadia bersama dengan Dava dan juga fasilitator Indra Herlambang. Aku tuh sampai nggak nyangka loh pertanyaan dari Benadia yang diajukan itu bener-bener sangat smart dan juga sangat membuat Dava sempat bertanya-tanya juga. Tapi yang membuat aku semakin penasaran adalah bagaimana dengan Pedro nih. Kira-kira apa saja daftar pertanyaan yang sudah disiapkan? Kalau begitu langsung saja kita simak perbincangan selanjutnya. Silahkan Pedro. Terima kasih Kak Nadia atas kesempatannya. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku. Aku kenalin diri lagi ya. Aku Pedro Agusti Konstantin, biasa dipanggil Pedro. Kali ini bakal take over acara Masterclass Siberkreasi kelas Public Speaking Batch 2. Keren banget. Tepuk tangan secara virtual, mungkin teman-teman yang nonton boleh banget. Ya, di sini sudah kita lihat bersama, sudah hadir bersama kita itu Kak Dava Wardana dan juga fasilitator kita yaitu Kak Indra Herlambang. Halo Kak Dava, Kak Indra. Halo Pedro, apa kabar? Sehat? Ya Alhamdulillah sehat Kak. Ya tadi sudah seru banget ya ngobrol sama teman aku Benadia. Di sesi sebelumnya tuh kita kayak banyak banget yang bisa kita ambil dari sosok seorang Dava Wardana dan juga Kak Indra Herlambang. Dan aku juga nggak mau kalah nih, aku pengen banget tahu juga banyak mau tanya ke Kak Indra dan juga Kak Dava. Mungkin seputar tentangnya, mungkin banyak mahasiswa yang pengen tahu tentang beberapa hal yang ingin aku tanyain ini. Mungkin boleh langsung pertanyaan aja kali ya Kak Indra, Kak Dava ya. Silakan Pedro. Oke. Nah, Kak Dava, ketika kita berkuliah, pasti seorang mahasiswa itu dituntut untuk bisa punya public speaking yang baik. Nah, salah satunya kita mengasah soft skill kita itu komunikasi dan juga public speaking. Nah, dari Kak Dava sendiri, itu merasa kesulitan nggak sih Kak tentang hal ini? Pasti ada sih, jujur aku masih ada kesulitan lah ya, karena kan ilmu komunikasi itu juga kita harus pelajari. Makanya juga ini aku adalah calon murid batch 3. Dan aku pernah ngambil kursus-kursus juga sebelumnya mengenai public speaking, juga diajarin juga dengan mama. Itu karena memang kita pasti banyak dituntut ya, karena kalau kuliah itu kan presentasi ya. Aku nggak tahu sekarang. Nah, tapi presentasi sekarang itu agak bisa curang karena kalau virtual seperti ini, kalau aku ngerasakan kemarin sebagai mahasiswa, itu banyak presentasi kan di dalam screen itu udah banyak tuh yang kita mau ngomongin. Jadi experience-nya memang tidak 100%. Kalau dulu kan aku di kelas atau di auditorium itu di depan semua orang, mata mandang kita tuh kayak waduh, aku juga pernah teater tuh kayak mandang mata ketika kita itu kayak memang deg-degan sekali ya. Jadi menurut aku tuh pasti banyak pasti banyak struggle dan I did fail quite a bit juga kok dulu. Sekarang pun masih banyak belajar. Maksudnya dulu aku pernah presentasi tiba-tiba kayak kurang paham juga materinya. Jadi juga banyak kembali lagi tadi aku sempat share ke Nadia tuh aku banyak pikiran juga kayak nanti am I saying it right, am I saying it wrong? Akhirnya jadi tidak maksimal dan it destroys the flow. Jadi saran aku, pertama kita harus pahami dulu materinya. Misalnya kalau aku di tujuan, aku mau ngobrol sama, kembali lagi tadi example-nya Kak Reza Radian, itu aku pernah tuh episode nanti kalau boleh nonton. Itu aku harus tahu dulu mengenai Kak Reza, gimana aku mau nanya apa nih, karena kalau tujuan itu, objektifnya dulu apa, objektif tujuan itu kan misalnya anak muda yang pengen belajar dari yang sudah berpengalaman di industrinya. Oke, misal jadi apa, pelajaran apa, misalnya berproses. Nah yaudah, jadi aku misalnya nanya Kak Reza, gimana dulu pengalaman awal casting? Oh ya dulu saya gagal dulu gini misalnya. Oh ya gini. Nah habis itu menggali dari sana. Jadi pertama know your materi dulu. Kedua kedua prepare but don't over prepare please. Itu saran aku sih. Kalau aku dulu awal-awal aku di tujuan, aku terlalu banyak tahu dan terlalu banyak ingin ngeflow apa yang aku ingin tanyakan. Aku terlalu banyak nge-prepare apa yang aku ingin tanyakan, alhasil tidak dinamis. Nah, dinamis itu penting kan, apalagi di public speaking, presenting, di interviewing itu penting sekali. Karena kenapa? Misalnya
aku berbicara dengan Mas Reza, aku udah siapin nih, oh aku mau nanya ke A, habis itu ke B, ke C, ke D. Tapi kan misalnya jawaban dia pas kita nanyain A itu kan malah ngelit ke Z. Nah itu kita harus cepet dinamis tuh. Nah itu pasti ilmunya Kak Indra banyak ajarin. Tapi saran aku adalah kita harus dinamis dalam artian don't over prepare too. Karena kalau kita over prepare, kita akan baku terhadap apa yang kita inginkan. Tapi kan interview atau public speaking itu kan juga seperti conversation saja. The more we make it real, the more people would wanna listen to you. That's my take on it. Itu sih. Oh keren banget jawaban dari Kak Dava ya, Kak Indra ya. Iya banget dong. Nah kalau menurut Pedro dari jawabannya Kak Dava tadi ya, itu tuh ada yang kita pelajari di kelas juga nggak sih kemarin sebenarnya? Ada tentunya. Tadi aku sempat meng-highlight ya jawaban dari Kak Dava. Tadi memang wajar, memang dari kita itu grogi. Grogi itu adalah satu hal yang wajar. Dan tadi juga aku sempat berhubungan dengan kata presentasi. Nah aku sebagai mahasiswa sendiri pasti menganggap bahwasanya setiap tugas pasti harus dipresentasikan. Dan sini aku melihat tadi jawaban dari Kak Dava, itu ada beberapa tips yang bisa kita ambil. Yang pertama kita harus tahu dulu materinya. Nah aku sebelum juga kenal Kak Dava, aku harus searching dulu nih, Kak Dava ini seperti apa orangnya, Kak Dava ini dari mana, kayak gitu. Nah jadi bener yang kata Kak Dava tadi, kita harus tahu dulu dengan materi dan yang apa yang kita hadapi, seperti itu. Dan yang kedua ada tipsnya juga itu prepare tadi ya Kak Dava ya, kita harus prepare dengan apa yang akan kita sampaikan. Dan yang ketiga kita harus dinamis. Benar Kak Dava ya? Benar sekali. Benar banget, hebat. Ini Dan tadi itu Pedro tentang bahwa Kak Dava bilang ya, terutama ketika bentuknya adalah interview, kenapa akhirnya keluar kata-kata interview yang dinamis, ya nggak rigid gitu ya. Kita udah siapin pertanyaan 1, 2, 3, 4, kemudian kekeh ke situ gitu kan. Sementara tadi kan Kak Dava bilang bahwa kita harus ikuti flow pembicaraan. Itulah kenapa sebenarnya dalam komunikasi bukan hanya cara berbicara aja yang harus dikuasai, tapi satu lagi, cara apa Kak Pedro? Cara mendengar. Ternyata mendengar itu bagian yang juga sangat besar sekali dari kemampuan komunikasi kita. Makanya ada active listening gitu. Dan kalau aku lihat nih Pedro berarti udah punya nih active listeningnya, karena sambil ngedengerin Kak Dava tadi menjelaskan, Pedro juga menyimak bahkan bisa menyimpulkan. Kece. cocok banget untuk jadi yang dipilih dari 4.000 murid ini. Sama seperti Benadia. Karena gini Kak Indra, guest speaker kita aja kece, fasilitator kita kece, kita harus juga lebih kece tentunya kayak gitu ya. Oke, tadi kita udah banyak nanya ke Kak Dava. Sekarang aku mau nanya juga ke Kak Indra, mungkin teman-teman mahasiswa juga banyak nih. Nah, Kak Indra, kita tuh di mahasiswa identik namanya buat kuliah, di kuliah itu kita identik namanya buat makalah, karya tulis. Banyak banget tuh karya ilmiah, dan kayaknya tuh aku merasa sendiri sebagai mahasiswa itu anggap sulit banget sih, karena dikit-dikit malah, dikit-dikit tugas tertulis kayak gitu. Nah, bagi Kak Indra sendiri, kan kita tahu ya Kak ya, nggak semua orang jurusannya sastra dan Indonesia, sastra bahasa Indonesia. Dan nggak semua juga mahasiswa punya basic menulis, dan juga tidak cita-cita jadi penulis. Dari Kak Indra sendiri ada tips nggak sih Kak buat jadi seorang penulis, atau tips yang baik dalam menulis seperti itu? Tentunya Pedro harus bedakan lagi nantinya apakah tulisannya ini bentuknya adalah makalah yang kemudian berhubungan dengan sebuah ilmu seperti mata kuliahnya, atau mungkin dalam hal lain tulisan yang berupa opini ya, atau bahkan nanti bentuk tulisan lain lagi fiksi ya kan. Tapi kalau kita bicara di perkuliahan, sebenarnya yang sering diminta untuk tugas-tugas itu adalah kan kita bikin makalah ya, jadi penjabaran tentang sesuatu yang sudah kita pelajari. Nah, untuk membuat makalah yang baik, yang pertama banget harus kita kuasai itu masalah strukturnya sih sebenarnya Pedro. Makanya kenapa, aku ingat banget waktu zaman nyusun skripsi ya, bolak-balik itu kayaknya dari draft awal aja tuh bisa berbulan-bulan gitu kan konsultasi sama dosen pembimbingnya, karena memang akhirnya dari penulisan tersebut kita bisa tahu kerangka berpikir dan bagaimana proses kita tuh menganalisa sebuah masalah. Karena itu kayak misalnya nih kalau kita ngomongin struktur dari sebuah makalah ya berarti harus kita kuasai dari mulai judulnya ya kan. Waktu skripsi juga kan gitu, judul bisa bolak-balik tuh, ditolak balik lagi, tolak lagi. Oh ini terlalu luas, oh ini terlalu spesifik, oh ini kurang menarik dan lain-lain. Kemudian abstraksi. Nah, ini penting banget sebenarnya. Mau kita menulis apapun, fiksi, non-fiksi, bahkan kalau kita lebih jauh lagi ya bicara soal skenario ya,
itu selalu diminta untuk bisa menjelaskan tulisan kita yang begitu panjang ke dalam hanya beberapa kalimat aja. Itu kan berarti kan butuh kemampuan lagi tuh ya untuk bisa teman-teman semua ini sebagai mahasiswa mencari intisari dari tulisan kita. Jadi percuma kalau kita nulis 2000 halaman, tapi kemudian ketika ditanya tulisan lo soal apa, kita nggak bisa jawab. Kita nggak tahu poin apa yang disampaikan. Karena itu ya kayak misalnya abstraksinya itu perlu ada, kemudian nanti daftar isinya, kata pengantarnya, pendahuluannya, latar belakang, rumusan masalah, dan lain-lain. Jadi kalau terkait dengan penulisan untuk makalah ketika kita kuliah dulu nih teman-teman, jangan lupa bahwa yaitu tadi strukturnya dikuasai. Kemudian satu hal lagi nih, yang menarik tentang komunikasi tertulis itu adalah kita bisa membawa pembaca kita ke dalam sebuah perjalanan yang bahkan mereka tuh hanya mikirin di kepalanya, iya dong. Dan kita kadang-kadang mikir, yang kita sampaikan kan data, yang kita sampaikan kan analisa. Nah, kita suka lupa bahwa ternyata data, angka, dan analisa itu juga bisa diolah dengan cara storytelling. Ya, jadi kemampuan storytelling itu nggak cuma berguna buat mereka yang memang bekerja sebagai penulis fiksi aja atau penulis yang non fiksi, tapi juga bahkan untuk penulis-penulis yang berhubungan dengan karya ilmiah. Karena kan datanya banyak nih, kita harus tampilkan data tersebut dengan cara yang menarik. Nggak cuma benar, nggak cuma faktual, tapi juga menarik untuk diikuti. Nah, hal-hal seperti itu tuh yang harus kita latih terus. Dan kalau menurut aku, salah satu latihan terbesarnya ya, untuk bisa menulis dengan baik, kita harus rajin baca. Kebetulan ada Kak Dava nih, Pedro. Kak Dava ini ya, walaupun jagonya bela diri dan six pack gitu kan, ternyata hobinya baca, Kak. Bener nggak sih, Kak Dava? Bener banget. Aku lagi hobi baca banget sih. Apalagi lately itu lebih sering di rumah tuh kerjanya juga baca mulu. Baca buku kan. Nah, itu ngaruh nggak sih Kak Dava ke kemampuan menulis? Ngaruh banget, apalagi juga dari aku juga bukan hanya baca, tapi aku juga suka nulis. Kayak malah mau suka nulis aja. Bukan mengarang, tapi lebih kayak journaling aja sih, karena menurut aku tuh penting banget juga untuk untuk self awareness dan self improvement tuh penting banget sih menurut aku ya. Dan itu ngaruh banget, tapi jangan diketik ya, ditulis, karena kalau ditulis dengan tangan tuh I feel like there's this chemistry between our brain sama tulisan kita tuh kayak badan juga, pemikiran juga lebih enak aja. Dan dari baca, kita wawasan juga lebih tinggi dan kosakata kita yang kita pakai itu juga lebih banyak gitu. Jadi, dan ilmu storytelling itu juga lebih baik. Dan manusia kan we're all storytellers kan, apapun yang kita lakukan kita we need storytelling. Jadi saran aku juga baca sih. Kayak at least kalau misalnya masih malas, at least nggak apa-apa disiplin aja sehari 10 page. Ya 10 page cuma paling 15 menit. Nah tapi kan itu nanti akumulasi. Aku juga awalnya juga susah banget baca, tapi after getting the fun of it kayak dan benefitnya kayak wah seru juga ternyata, ya udah jadi ini deh, jadi adiksi juga, jadi ya udahlah adiksi yang bagus. Kalau Pedro suka baca juga nggak, Pedro? Suka baca sih Kak, baca novel. Nggak apa-apa loh. Bagus loh, malah lebih bagus storytellingnya kan. Bagus. Tapi kalau bisa balancein aja fiksi sama non fiksi sih menurut aku. Nah berarti teman-teman mahasiswa yang mungkin yang dengar ini bisa kita ketahui bahwasanya membaca dan menulis itu adalah hal yang penting dan balance kata Kak Dava. Aduh, ini resiko ya kalau lagi di rumah ada yang dengar-dengar kebunyian gitu, dengar-dengar ada yang kedengeran kayak gitu ya. Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Jangan-jangan kamu lagi pesan paket terus sudah datang tuh paketnya di depan ya. Baru di order ya Kak, langsung diambil paketnya gitu. Keren ini, Benadia sama Vedo udah implementasikan ilmu ini ya, active listening ya, langsung dirangkum sama dia, keren banget. Bagus banget. Silakan Pedro, lanjutkan. Ulang lagi ya, untuk teman-teman semuanya harus dicatat nih. Kita harus tahu struktur dalam menulis, kita juga harus kembangkan active listening kita, sama dengan membaca itu kita dapat mengaktifkan juga kemampuan storytelling kita yang sudah disampaikan sama Kak Dava tadi dan juga Kak Indra. Nah Kak, aku tertarik lagi Kak untuk pertanyaan selanjutnya. Tadi Kak Dava sempat menyinggung soal bisnis dan juga entertain. Nah, aku juga pernah baca bahwasanya Kak Dava ini lebih menekuni dunia bisnis. Jika disuruh memilih Kak Dava lebih memilih dunia entertain atau menekuni dunia bisnis? Ayo Kak dijawab. Good question. To be honest sih sekarang aku lagi coba pengen ekspor juga sih dunia entertain, apalagi acting ya. Karena menurut aku tuh kembali lagi dengan storytelling. Acting itu menurut aku, film apalagi itu one of the best way of storytelling gitu. Karena dengan visual juga kan. Dan aku lagi suka banyak banget nonton film-film art houses Indonesia, itu storytellingnya keren banget. Apalagi film-film yang membawa isu-isu sosial dan lain-lain itu
aku tuh kayak wah keren banget sih, dan aku juga lagi kelas juga nih beberapa, lagi kelas acting, lagi belajar juga, sekolah juga. Jadi I would say untuk sementara sih sekarang kayaknya lagi pengen fokus ke acting sih, dunia itu. Karena menurut aku bisnis itu dengan project yang kita jalani itu juga kita sambil belajar, semakin makin pintar juga. Karena bisnis itu kembali lagi yang tadi aku sempat bahas ya, yang di teori dan yang di aslinya di praktik itu berbeda. Karena bisnis we have to be street smart. Street smart comes with time. Street smart comes with failures. Kita gagal negosiasi, kita gagal implementasi apapun itu, misalnya branding atau marketing strategi apa itu, it comes with time, dan itu bukan yang menurut aku sehari kita belajar besoknya udah langsung bagus gitu. Menurut aku tuh kita harus coba dan jangan takut gagal sih. Kalau kata Panji Pragiwaksono tuh jangan takut gagal, karena first project kita pasti gagal, tapi nggak apa-apa, di sini kita belajar. Setuju. Mungkin tadi bisa kita ambil lagi, Kak Dava sekarang menekuni dunia entertain dan juga dunia acting. Mungkin dengan seiring berjalannya dunia entertain, nanti bisnisnya juga jalan ya Kak Dava ya. Karena harus dong. lihat Kak Dava kuliahnya jalan, prestasinya jalan, olahraganya jalan. Mungkin dengan nanti menekuni dunia acting, bisnisnya juga jalan ya Kak Indra ya. Thank you loh. Semuanya, karena itu bagian dari personanya Kak Dava juga sih kalau menurut aku sih. Nah itu kan terkait juga sama personal brand ya sebenarnya. Dan nggak tahu nih kalau menurut Pedro deh, aku pengen tanya juga. Kalau Pedro sebagai mahasiswa sekarang, menurut kamu perlu nggak sih mahasiswa punya personal brand? Perlu sih Kak menurut aku, karena aku kan juga nekuni dunia namanya Master of Ceremony, Kak Indra juga pasti tahu lah ya. Dan itu aku pernah belajar juga bahwa saya menjadi seorang MC harus punya personal branding yang baik. Nah salah satunya itu hal kecil yang aku lakuin kalau aku lagi ada acara, pasti aku story biar teman-teman aku tahu aku lagi ada acara ini. Nah itu pernah sempat belajar sih. Jadi lewat hari ini kita bisa membangun personal branding kita kayak gitu. Menurut aku penting sih Kak, meskipun aku mahasiswa bukan seorang artis ya, tapi menurut aku mahasiswa juga perlu personal branding sih Kak. Nah, setuju sama Pedro, karena gini ya, bayangin nih teman-teman mahasiswa yang mungkin sekarang lagi menyimak perbincangan kita ya, bahwa mahasiswa di Indonesia, ini kalau dari datanya Kemenristek di tahun 2019, itu jumlahnya 8,3 juta orang. 8,3 juta orang. Sementara pekerjaan yang nantinya akan kita tuju mungkin tuh nggak sebanyak itu gitu. Maksudnya saingan kita tuh banyak banget guys. Jadi kita harus punya pembeda antara diri kita dengan orang lain. Nah kalau banyak orang-orang yang mikirnya aduh personal brand mah nanti aja begitu udah kerja ya kan. Apalagi yang mungkin pekerjaannya bahkan nggak berkaitan dengan dunia entertainment. Ngapain punya personal brand? Kita juga nggak punya bisnis kok. Kita nantinya juga jadi karyawan. Nah ternyata personal brand ini justru dari ketika kuliah tuh harus kita kuatkan tuh yang nantinya akan membedakan diri kita dari 8,3 juta orang yang lainnya gitu. Jadi penting banget untuk punya personal brand dari teman-teman sekarang ini, mahasiswa-mahasiswi ya, dari ketika masa kuliah. Misalnya nih nanti ada kesempatan untuk magang. Nah ketika magang itu kita juga harus udah munculin tuh personal brand kita kayak apa. Karena kan kita pengen punya lasting impression dong ke perusahaan yang nantinya akan meng-hire kita ya. Kalau mereka udah ngelihat kita, wah jadi anak magang kok nih orang keren ya, udah ada tuh beberapa impression yang mereka dapatkan. Wah dia tepat waktu, wah dia bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, wah dia ternyata unik karena punya hobi-hobi yang menarik dan lain-lain. Itu nanti dia mencari orang buat jadi pegawainya, mungkin nama kita yang akan keluar di top of mind-nya gitu. Nah terkait dengan hal tersebut kayaknya kita juga, Pedro penasaran nggak kalau Kak Dava personal brand-nya kayak apa? Aku penasaran. Tanyain deh langsung Pedro yang nanya deh, ngulik boleh dong. Nah, itu Kak tadi, mungkin pertanyaannya nggak jauh beda dari Kak yang disampaikan Kak Indra tadi. Kak Dava, gimana cara Kak Dava membangun seorang personal brand, seorang Dava Wardana di hadapan semua orang, gimana tuh Kak? Pertama-tama itu pasti masih proses ya, sama aku juga masih banyak belajar juga. Cuman yang paling penting itu yang pertama tuh yang kayak just be true to ourselves aja, kayak jangan dipaksa. Misalnya ada beberapa teman aku tuh pengen maksa banget create image sesuatu tuh jadi susah karena itu bukan dirinya sendiri. Ya udah kalau aku personal brand aku itu aku kebanyakan itu nge-share apa yang benar-benar aku inginkan, aku pengen nge-share dan apa yang aku benar-benar jangan. Misalnya aku baca buku, aku benar-benar baca buku, aku foto, aku share, aku bikin ruang diskusi. Dan aku juga kembali lagi aku suka banget tuh yang kayak aku ini juga manusia biasa loh. Kayak semalam aku baru nge-share story kayak I'm dealing with a lot of uncertainties right now. Tapi aku ngerasa
banyak orang juga kok ngerasa yang seperti sekarang saya rasakan ini. Jadi ya udah, at the end of the day kita percaya aja dengan God's timing gitu. Jadi I mean, people say kayak, oh lo kayaknya udah ini banget ya, aktivitasnya banyak, kayaknya udah jelas lo udah ngerti mau ngapain. Enggak kok, gue masih manusia biasa. Itu menurut aku juga penting gitu loh, kayak kita memaparkan bahwa kita ini manusia biasa, bukan kayak robot atau apapun itu. Tapi personal branding menurut aku sih, aku juga masih banyak banget exploring, tapi aku sempat belajar bahwa kita itu kalau mau itu stay to 4 pillars. Kayak apa yang kita pengen nge-share, apa yang we want to be known as. Misalnya, let's say this imaginary person namanya Ben. Ben itu apa? Dia itu family man. Dia itu punya anak 1. Ya udah dia pengen ngasih lihat dia itu family oriented. Dia sering foto anaknya. Dia sering bawa anaknya jalan-jalan. Dia sering dinner sama istrinya. Dia ini seorang entrepreneur juga. Dia suka foto kalau dia lagi meeting, dia baru ngedeal atau apa. Tapi dia juga olahragawan. Dia juga suka golf. Dia ngasih lihat tuh, dia nge-swing, dia sama bisnisnya dia golf. Nah terakhir apa? Misalnya dia juga suka musik. Nah tapi jangan terlalu banyak. Berarti misalnya nih ya, this guy Ben, ya udah posting itu mengenai 4 ini aja. Jangan tiba-tiba posting mengenai kayak nasionalis dia atau apa. Itu menurut aku jadi off the record, orang jadi bingung. Ini tuh personal brandnya apa? Karena apalagi kalau di dunia entertain kita juga agak harus fokus juga ya. Jangan terlalu kebanyakan. Kalau terlalu kebanyakan, misalnya kita mau bekerja sama dengan brand juga nanti bingung. Emang lo ini misalnya tiba-tiba aku ini tiba-tiba kayak foto apa ya, misalnya emang apa ya, misalnya band ini tiba-tiba dari 4 pilar itu ada, jangan aku deh, band itu tiba-tiba emang fashionable, enggak kan, misalnya dia biasa aja fashionnya, dia jarang ngefoto OOTD gitu loh. Tapi kalau buat teman aku misalnya yang fashion influencer misalnya, kalau misalnya Kaela Dimitri deh contohnya deh, itu is a great example. Nah, dia emang fashion, dia banyak banget ngobrolin dengan fashion, olahraga, sama traveling. Nah itulah Instagram dia kalau dilihat, oh ini Kaela Dimitri. Tapi aku setuju banget dengan personal brand itu dari awal, maupun kita siapa, mau kita kerja di entertainment, mau kita kerja di entrepreneur atau karyawan, itu dari dulu itu harus di-build. Karena kenapa? Sekarang kita itu juga mulai ngeliat orang tuh dari mana sih? Langsung nge-google aja kan. Google biasanya apa? Kalau nggak LinkedIn, Instagram kan. Nah Instagram kalau kita kebuka tuh udah kelihatan, oh tipikal orang kayak gini. Kan kita udah bisa lihat tuh kayak what kind of person he or she is from the social media kan. Nah itu udah mulai dilihat lah ya, udah mulai hati-hati lah. Aku aja dulu sebelum masuk kuliah, itu lucu, this is a funny story actually ya. Jadi aku sebelum kuliah, teman-teman aku itu satu angkatan, itu waktu mereka mau apply ke sekolah, itu mereka pada ganti nama Facebooknya. Pada ganti-ganti. Misalnya kan aku misalnya Dava Wardana, tiba-tiba ganti, dan ini lucu ya, kita tukeran nama. Misalnya, house roommate aku misalnya namanya Taka misalnya nih ya. Ya udah Dava Taka gitu. Jadi kenapa mereka tidak bisa nge-search sosial media kita? Jadi it stays private. Karena kuliah luar apalagi itu sangat jeli mengenai kayak kita tuh orangnya seperti apa sih, ini orang tuh personal brandingnya seperti apa. Ya, jadi dari poin my story itu adalah ya kita harus mulai stay true to ourselves, tapi harus yang emang dari jati diri kita ya, jangan kita fake juga itu susah. Dan kedua ya mulai harus semudah mungkin udah harus kita pikirin. Dan jangan takut untuk nge-rebrand ya, nge-shift itu juga nggak apa-apa, nggak salah, karena namanya kita juga manusia kan berubah-ubah. Nggak salah, jangan takut gitu loh. Kayak aku juga baru ngobrol-ngobrol mengenai aku baca, aku ada nasionalis NKRI itu juga baru-baru ini, karena memang aku baru merasakan ini pada umur ini gitu loh. Kepentingan itu umur segini gitu sih. Keren banget ya Pedro. Ya Kak, keren banget Kak Indra. Dari jawaban Kak Dava tadi, aku jadi keinget materi kita di personal branding, Kak, itu uniqueness. Kita harus ada hal yang membuat kita beda dari berbagai orang. Kayak gitu ya Kak ya? Benar, sama satu lagi tadi Kak Dava juga bilang tuh soal harus autentik gitu kan. Karena memang ketika terkait dengan personal brand, yaitu tadi salah satu kuncinya autentik dan juga konsistensi. Makanya tadi kan kalau Kak Dava bilang 4 pilar, ya stick ke situ dong, konsisten, tunjukkan personal brand kita kayak apa. Yakin deh kalau Pedro sebagai mahasiswa yang juga nge-MC, wah itu sih udah kece banget personal brandnya ya nggak sih Kak Dava? Keren banget. Maksudnya kalau aku bisa add sedikit ya, itu something aku juga
emang ini juga dari keinginan aku banget, tapi juga uniqueness itu aku pengen membicarakan bahwa gue ini udah lama di luar negeri nih, udah hampir 5 tahun, tapi gue nggak lupa lo atas Indonesia. Gue mau lo belajar mengenai Indonesia, makanya gue build nih NKRI sama teman-teman. Makanya gue nih suka banyak ngobrolin, share-share buku mengapa mengenai Nusantara atau apa, karena gue memang lagi belajar. Karena memang gue ngerasa 5 tahun ini tuh gue banyak lost dan lupa atas leluhur, lupa atas negara kita. Nah makanya itu uniqueness yang aku pengen build gitu loh, karena nggak banyak anak yang sekolah di luar negeri itu pengen belajar dengan negerinya sendiri. Tapi that's where I try to spark lah more gitu sih. Aduh, aku speechless banget sih Kak Indra. Karena bisa ngobrol secara virtual dengan Kak Dava yang sangat inspiring sekali Kak Indra. Dan yakin deh, Pedro bisa kayak Kak Dava, belajar dari apa yang sudah dialami, ya dong. Pedro pasti pengen banyak nanya lagi, tapi mohon maaf lagi-lagi keterbatasan waktu ya. Ini ngomong sama Dava pengennya sampai besok nggak sih, Bro? Tapi waktunya udah habis, jadi sekarang mungkin saatnya mau kasih challenge juga nggak? Ya, tadi kita udah seru-seruan ya Kak sama Benadia teman aku, dan seru-seruan main This or That. Nah, kalau sekarang tuh Kak, aku juga pengen seru-seruan bareng Kak Dava, tapi dalam bentuk truth or dare. Wow, ya, boleh dong. Tapi dare-nya gimana dong? Oh tenang, Pertanyaan pasti dan ada. tantangannya ada di tangan aku. Iya, Baik, ceritanya. baik. Oke. Ini udah dua-duanya nih Benadia sama Pedro udah siap nge-host nih kayaknya nih. Mungkin kalau ada yang butuh anak muda nih kayaknya udah siap nih. Iya. The next Makanya generation. Dava asal tahu aja, aku juga deg-degan kegeser ini posisi kita sama dia. Jangan ngasih ilmu kebanyakan loh Kak, hati-hati. Kompetitor ya Kak bahasanya ya Kak Indra ya. Udah ngeri-ngeri ini udah keren-keren banget ini cara ngomongnya, active listening, active speakingnya udah keren banget. Bener. Aduh, Oke. amin. Kalau Nah, gitu caranya sekarang silakan. sekarang ya Kak, caranya tuh simpel banget. Kak Dava tinggal mau pilih pertanyaan atau mau tantangan. Truth or dare. Sekarang pilih deh Kak, mau truth atau dare. Terus dulu. Truth dulu ya, oke. Kita pemanasan dulu. Pemanasan. Untuk pertanyaan yang pertama, didengarkan baik-baik Kak Dava ya. Bikin orang deg-degan belumnya Kak Indra ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, Drumnya dong. apa mata kuliah yang nilainya paling jelek Kakak Dava dapatkan dan apa alasannya? Wah, apa ya? Jujur. Oh, jujur. Aku pernah waktu itu ngambil kelas makroekonomi itu aku hampir gagal sih modulnya. Karena kenapa? Dosennya itu kalau setiap kali kelas dia kembali lagi ya kan tadi aku sempat bahas nih yang kayak memang mereka itu kan lebih senior ya. Jadi dia itu udah visualnya udah nggak main di presentasi dan itu kata semua ditulis semua kata. Kan biasanya kita kalau presentasi yang kita pelajari itu kita hanya taruh intisarinya aja ya, habis itu kita jelaskan. Tapi itu dia semua ditulis di sana dan akhirnya setiap kali aku kelas di dia tuh kayak aduh ya gimana ya kayak I hate to be disrespectful but I'm very tired dengerin dia ngomong gitu loh dan udah nadanya itu datar. Abis itu nggak ada ekspresi, nggak ada yang bikin kita semangat. Dan presentasi itu juga hanya hitam dan putih. Aduh. Maksudnya kayak visualnya itu hanya hitam dan putih. Jadi memang apa ya, sebagai mahasiswa kita juga kurang engage juga gitu. Dan itu tipikal dosen yang kurang engaging juga. Nah itu sangat ini sih, sangat jujur kebawa banget sih mental aku sebagai muridnya beliau waktu itu dan akhirnya aku jujur cukup gagal itu sempat telepon mama habis ngisi ujiannya kayak aduh maaf ya kalau misalnya harus mengulang remet tuh maaf banget nih tapi alhamdulillah saya pas 1 lebih tinggi dari nilai yang gagal jadi aku habis still here kalau nggak mungkin aku bisa nambah semester kemarin tuh di sana aduh maksudnya kembali lagi ya, aku ini hanya murid yang biasa, maksudnya masih mengikuti kegagalan juga, jadi ya we're still struggling juga sih waktu itu. Ini masuk ke ilmu lagi nih Kak Indra, memang cara penyampaian, apa yang kita lihat itu sangat mempengaruhi engage kita terhadap apa yang kita akan pelajari gitu ya Kak Indra ya. Betul. Yes. Betul. Nah, kita lanjut kali ya Kak Dava ya, truth or dare? Dare ganti kita sekarang. Ya. Aduh, ini cukup berat ya Kak Dava. Waduh. Silakan Kak Dava berorasi dalam bahasa Inggris ke teman-teman yang secara virtual mengenai pacaran beda usia dengan menggunakan aksen Australia. jadi ini kayaknya masih ini kayak pertanyaan titipan nih kayaknya dari
Enggak dong. Ini karena Pedro tadi udah ngedenger jawaban dari Kak Dava ketika Mame Benadia kan iya. bilang. Sama tadi lebih dari sukanya research yang juga nih, kayaknya ada banyak senior. research ini. Oke. Oke, jadi aku Australia harus nih. apa ya, mengasihkan ini ya kayak dalam bahasa Inggris ya. Yeah. Pakai aksen Australia ya kak? Apa pakai aksen Australia tapi apa? Ngomong Bahasa aja Inggris. pakai aksen Australia. Yeah. Alright, ladies and gentlemen, right? I think, you know, like, I think that dating an older man or woman that we like there's nothing wrong, right? There's nothing wrong with it, because love does not look at age, you know. It doesn't look at age, and we get to learn, right? You know, like we got to learn from someone who is older than us, just also the meaning of life, right? That's for me. All right. Thank you. Good night. Oh, man! That's awesome, man! Wah, gokil, keren loh. Ini udah bisa terpilih, bisa jadi murid terpilih juga nggak nih Kak Indra? Boleh ya buat batch ketiga nih. Maaf, Anda belum terdaftar. Ikutan kelasnya dulu, ya. Ada tesnya lagi nanti. Aduh. Banget. Kayaknya udah nggak milih dare lagi deh habis ini nih, bahaya nih dare-nya nih. Oke, masih ada nggak truth order-nya? Masih kan masih mau truth order nih kak Davanya. Coba terus. Truth ya. Aduh ini agak sensitif ya, tapi aku nanya deh. Nih kak. Tapi kalau Kak Dava nggak bisa jawab, bisa langsung dilempar ke Dare ya, resikonya ya. Bisa lempar Kak Indra boleh nggak? Ya. Oke, pertanyaannya. Berapa uang bulanan saat kuliah yang Kak Dava minta ke orang tua? Interesting. Aku uang bulanan waktu itu aku biasanya minta $1.000, $1.500 ekstra ya. Tapi on top of that tuh sebenarnya kurang cukup dengan waktu itu emang aku kuliah emang agak bandel sih, suka makan di luar dan lain-lain. kurang disiplin dalam masak karena masak itu sangat hemat ya. Dan kalau misalnya lebih pintar aku juga bisa satu rumah tuh harusnya kamar 2 tuh bisa bertiga, itu lebih murah lagi. Kayak misalnya living room itu disekat jadi kamar tuh karena temen aku juga banyak tuh pintar-pintaran. Anyways, sekitar 1.000 tuh sekitar 10 juta, tapi aku itu di drive untuk kerja di sana. Aku sempat kerja di restoran. Aku sempat kerja di restoran jadi part-timer. Nah, di situ pun aku kembali lagi belajar berkomunikasi. Bayangin loh, waktu itu aku pernah, itu kan agak kayak prasmanan gitu ya namanya, waktu itu restoran nelayan. Jadi kayak misalnya, oh mau apa, mau makan apa, oke, I choose 2 dish and 1 rice gitu. Oke, 2 dish and 1 rice. Oke, mau apa? Oh, I want beef rendang and potatoes gitu. Oke. Nah, karena waktu itu emang aku baru dan agak lama memang nyendokin ya ke piring. Akhirnya lama dia kayak, oh, you know what mate, you're too long, you know, okay, bye-bye gitu. Jadi dia bener-bener ngilang aja gitu. Dan apalagi misalnya customer complain itu banyak banget kan, karena apalagi di luar negeri itu customer is king. Jadi misalnya kita apapun itulah, aku pernah juga ngedeal di mana kayak makanan itu ada insek, ada insek. Wah, itu benar-benar sampai itu dia udah sampai menuntut dan lain-lain. Apalagi orang sana itu sangat they don't take this lightly, you know, they take this very seriously. Tapi kita ya maksudnya dia mau semarah apapun aku kembali ke komunikasi ya, coba untuk menenangkan, pelan-pelan menjelaskan. Karena itu inseknya itu emang lagi summer di sana. Di summer itu emang banyak serangga. Jadi bisa aja jatuh ke piringnya karena ya logikanya kalau misalnya itu ada di beneran baku makanan kita udah digoreng dong, udah gosong dong. Tapi waktu itu tidak gosong. Maksudnya masih agak hidup gitu loh berarti. Aduh. Jadi memang I'm very sorry tapi unfortunate aja. But that's not better sih daripada udah. Bukan maksudnya my point is I prove them kayak ya ini bukan sepenuhnya salah kita, memang kita cuman bisa aja waktu kita mau nge-serve itu ada yang jatuh, itu kan di luar kendala kita. Tapi kalau kita secara masak, secara hygiene itu ya we tried our best gitu sih maksudnya. Keren. Gitu. Oh my god. Lagi kali ya Kak Dava ya. Boleh. Yaudah dare. Oh Dare. Biar seru. Biar seru ya. Nih Kak Dava. Peragakan, merayu, atau gombal ke senior kampus yang cantik untuk pinjam catatan tapi gayanya gaya gendut menggoda gitu Kak Dava.
Bahasa Indonesia. Jadi aja nggak mau apa-apa, ya. apa? Buat apa? Buat apa? Buat Buat minjem catatan. minjem catatan. Gitu. Oke. Ya udah. Oke. Kak, aku lihat kakak ini kemarin dapat murid prestasi of the month ya. Keren tuh kak, aku banyak denger tuh dari dosen Bu Fitri, katanya kakak itu rajin banget, terus nggak pernah telat, terus juga notes-nya itu bagus banget ya kak. Kakak gini deh kak, aku ini kan mau ujian nih kak bulan depan. Materinya itu kebetulan yang kakak baru menangkan tahun lalu Student of the Year karena modul yang terbaik ini. Nah kayaknya tuh kak, aku pernah lihat kakak tuh nggak jauh rumahnya dari aku. Mungkin sambil aku pulang gitu kak, aku boleh nggak kak? Ya gimana ya, kayak mampir gitu ke rumah kakak biar bisa belajar. Di luar aja nggak apa-apa kok kak, yang penting aku bisa mampir gitu. Karena kalau aku belajar itu kayak karena kalau misalnya aku langsung dikasih dari yang dari bikinnya itu dan dapat guidance langsung itu langsung masuk ke otak kak. Nanti siapa tahu aku bisa jadi murid of the year seperti kakak bulan depan. Bapak lo jago, lu jago banget, gokil. Ya iyalah, senior. Harusnya Wah, keren sih. Asal tahu aja ya, tadi gue sambil Dava ngerayu, gue perhatiin Benadia, senyum sendiri. Nah, abis kelas ini aku mau ngerayu buat batch 3 nih kak, aku boleh nggak? Aduh keren banget, aduh gila, gokil. Boleh dong kita berikan tepuk tangan virtual ya untuk Thank you Dava. loh, thank you. Oh my god, Pedro juga keren banget, luar biasa banget. Kita bangga nih ada Benadia sama Pedro di sini mewakili murid-murid dari kelas kami ya, karena aduh udah kece banget loh, beneran deh ngebawain acaranya. Jadi Pedro, ini waktunya sudah habis, maaf banget ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Pedro? Ya, ini sih yang mau aku sampaikan. Hari ini seru banget ya ngobrol sama Kak Dava, dan aku harap dengan adanya obrolan ini, wawancara ataupun interview apa ini bahasanya ya. Semoga dengan apa yang kita dapatkan dan apa yang kita tanyakan tadi dapat memberikan pelajaran untuk seluruh mahasiswa yang nonton pada kesempatan kali ini. Dan sekarang mungkin aku mau kembali ke Kak Indra atau mau ke Kak Nadia langsung nih Kak? Oke. Karena dia boleh. Jangan-jangan karena dia juga lagi tersipu-sipu karena Oke. Thank you loh Pedro, Benadia, keep in touch ya. Nanti semoga ini keep in touch ya. Dan mungkin untuk acara kita selanjutnya, kita kembalikan lagi ke kelas kita, Kak Nadia. Yeay. Seru banget tadi intimate sessionnya antara Dava Wardana bersama dengan Pedro. Bener-bener deh, aku tuh bangga banget. Anak-anak didik aku tuh bisa menjadi seorang moderator yang active listeningnya jalan banget. Dan yang juga sangat kami suka nih ya dari learning, pendidikan, apapun itu, transfer of knowledge itu nggak berjalan satu arah saja. Buktinya kita yang nyimak mendapatkan banyak banget insight dari Dava. Aku suka banget tuh ketika Dava mengatakan ada 4 pilar daripada persona yang bisa kita tampilkan. Tuh kan? Jadi memang yang namanya ilmu itu bisa terus mengalir. Nah itu yang aku dapatkan. Kalau teman-teman yang lain semua, apa yang kamu dapatkan dari intimate conversation kita tadi? Kalau begitu langsung aja kita undang kembali para peserta. Benadia, Pedro, dan Indra Herlambang dan juga Dava Wardana boleh bergabung kembali. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih mengenai keseruan bincang-bincang kita tadi. Sudah hadir semuanya di sini. Mau tanya siapa dulu nih? Tanya Benadia dulu deh. Benadia, soalnya aku juga pada saat Pedro lagi wawancara Kak Dava, aku lihat kamu juga sama-sama nyatet, sama-sama juga tersenyum, ketawa. Kamu sendiri apa yang menurut kamu insight yang paling berharga yang kamu dapatkan? Dan sempat grogi nggak sih tadi awalnya? Awalnya grogi banget sih, pasti kan, nggak wajar ya. Terus masuk di pertengahan itu udah kayak relax, ngikutin alur aja gitu. Terus tadi yang sangat sangat interesting tadi dari pembicaraan Kak Pedro sama Kak Davanya, itu banyak sekali pengetahuan yang bisa saya dapetin juga ya Kak. Mulai dari 4 pilar tadi, terus juga pentingnya dalam pendidikan yang udah dijelaskan Kak Dava tadi. Pokoknya sangat luar biasa sih menurut saya, ilmu baru yang bisa saya dapetin lah Kak. Iya.
Keren banget ya, setiap kali kita ngobrol sama orang itu kita bisa mendapatkan insight yang baru. Dan walaupun seseorang itu lebih muda, itu dia juga bisa memberikan insight atau pengalaman yang luar biasa kepada yang lebih senior misalnya. Dan aku setuju banget sama Benadia. Awal mulanya kelihatan tuh Benadia sempat agak-agak kayaknya grogi karena beberapa kali Benadia juga melakukan praktek di kelas. Kelihatan tuh butuh waktu warming up, tapi begitu udah nyaman, aduh kayaknya sayang dihentikan ya wawancaranya ya Benadia, kayaknya pengen terus aja tanya-tanya ya. Kayak mau nanya terus akhirnya kayak udah ini pengunjung akhir nih. Udah deh. Oke Benadia, itu insight yang luar biasa. Kalau Fedro nih, wah kamu juga dari awal tuh udah semangat banget nih Fedro, sampai kayaknya kamu bikin truth ordernya tuh jail-jail banget ya. Aduh, aku sendiri sih Kak, ya karena terpilih menjadi seorang peserta di Masterclass, tentu aku memberikan yang apa yang aku bisa seperti itu Kak. Dan hari ini aku berkesempatan untuk berbicara secara virtual bersama Kak Dava, merupakan suatu kesempatan yang sangat berharga bagi aku sendiri Kak. Jadi untuk pembelajaran hari ini tadi banyak pelajaran dari Kak Indra maupun Kak Dava, tadi tentang tips presentasi, betapa pentingnya public speaking, juga ada tips dalam menulis, dan membaca dan menulis itu sangat balance gitu Kak, tadi kata Kak Dava dan juga Kak Indra, seperti itu Kak. Satu pertanyaan terakhir untuk kalian berdua nih, apakah ilmu yang kita pelajari di kelas Public Speaking Si Berkreasi Batch 2 itu kepake nggak pada satu wawancara Dava? Pakai banget. Banget Kak, pakai banget. Dan aku sebagai yang ditanya-tanya sangat comfortable loh, jadi bagus banget berarti kan. Karena kan kalau misalnya kita nge-interview atau kita bicara dengan orang, kita harus membuat orang itu juga nyaman ya. Yes. Dan kita harus ingin membuat orang itu engage. Dan aku sebagai yang tadi, kalau sama Fedro pas lagi terus ada korban ya itu. Itu sangat nyaman dan seru gitu. Jadi pasti kita juga semakin nyaman, orang yang lebih semakin ingin share pastinya. Itu sih yang aku dapetin juga. Wah, keren banget. Jadi memang di sini nih transfer of knowledge-nya nih kemana-mana nih Dava. Kita juga yang nonton tuh jadi terhibur banget nih. Kalau kamu, apa yang kamu rasakan sesudah ditanya-tanya? Tadi kamu bilang udah merasa engage, merasa nyaman dengan mereka. Tapi overall sebagai seseorang yang suka membaca, suka mendapatkan insight yang baru, menurut kamu gimana sih kesempatan-kesempatan seperti ini? Apalagi bagi yang masih muda, harus nggak ya dengan waktu yang terbatas ini kita ambil kesempatan sebanyak-banyaknya? Ya, karena menurut aku kan ilmu itu dari mana-mana ya Kak. Kayak tadi aja kita, menurut aku tuh bukan aku yang lebih share, tapi kita saling share dan belajarnya itu dua arah ya. Aku juga banyak-banyak belajar banget dari Benadia, dari Fedo yang juga lagi belajar public speaking. Tadi cara mereka active listening sama rahasia menurut aku tuh bagus banget, dan itu suatu ilmu yang juga aku akan terapkan habis ini pastinya di kerjaan-kerjaan aku. Terus juga cara introducing-nya itu juga bagus banget tuh, tadi suka banget cara mainin intonasi itu juga udah dapet banget. Jadi keren banget lah ini anak-anak batch 2 ini nih. Makanya menurut aku penting banget sih pasti banyak belajar, dimanapun belajar itu, karena dimana kita ingin belajar pasti kita akan lebih baik ya, karena kita mau dapat ilmu dari mana aja. Yes. Dan public speaking juga pasti penting banget, karena bukan hanya kita untuk kerjaan, untuk presenting, tapi komunikasi kepada siapapun itu pasti sangat bermanfaat. Betul. Seandainya ya mungkin dosen makroekonomi kamu waktu itu bisa ikut kelas public speaking Si Berkreasi ini, kita bisa bantu tuh intonasinya, ya kan? Pasti kamu nilainya lebih ciamik lagi tuh Dava tuh. Reputasinya juga semakin bagus berarti sebagai dosen kan, nilainya nggak jelek-jelek muridnya. Tapi once again Dava, thank you so much, menarik. Dan juga kepada anak-anakku, I'm so proud of you. Kalian benar-benar melakukan sesi wawancara ini dengan luar biasa. Boleh berbangga hati. Aku, Mama Kaktus dan Papa Kaktus juga sangat bangga. Dan sekarang waktunya pamit undur diri teman-teman. Thank you so much. Indra, kamu jangan kemana-mana ya, karena aku masih mau ngobrol-ngobrol dengan Indra beberapa saat lagi. Benadia, Fedro, dan Dava, thank you so much once again untuk menjadi bagian daripada masterclass kali ini. Wah guys, menarik sekali, dan saya yakin semuanya pasti bisa mendapatkan takeaway atau insight yang berbeda. Kalau salah satu kata-kata dari Dava Wardana yang mengena banget di aku tuh adalah ketika mengatakan there's no such thing as a bad question. Makanya kita nggak pernah boleh ragu atau malu untuk bertanya. Karena justru kita akan kehilangan kesempatan manakala kita tidak bertanya. Itu powerful sekali sih, dan itu juga menjadi basis daripada kita mengadakan kelas seperti ini. Nah, sekarang saya ingin kembali mengundang Indra Herlambang, fasilitator kita. Karena kami berdua termasuk fasilitator tuh seneng banget kalau para pesertanya bertanya. Bener nggak, Indra?
Setuju banget. Dan tadi ya kalau bicara soal perbedaan culture, katakanlah bahwa ketika Dava merasakan kuliah di luar negeri, ternyata lebih banyak ruang untuk diskusi dan mahasiswa di sana tuh lebih berani nanya. Sebenarnya kalau aku sih yakin ya di Indonesia pun banyak yang sudah mulai seperti itu. Karena balik lagi nih ketika dosennya atau gurunya siapapun itu ya ketika dalam proses belajar mengajar ini tidak memberikan kesempatan, bukan berarti kitanya yang nggak nanya dong gitu kan, maksudnya kitanya dong yang usaha untuk nanya. Jadi iya dong, setuju dong, harus proaktif ya Indra. Jangan kita salahkan kondisinya, ya habis dosen gue begitu gitu kan, enggak udah deh dia nggak ngasih kesempatan bertanya, ya kita dong angkat tangan untuk kembali berani mengungkapkan pertanyaan atau pendapat gitu sih kayaknya ya. Harus ini dong, harus berani bicara dong, seperti slogan kita kan yang ada di belakang sini, berani bicara, jangan sampai kehilangan kesempatan. Setuju banget. Dan ketika tadi Dava bilang bahwa kemampuan berkomunikasi itu penting, nggak cuma di kampus aja, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi dengan keluarga, orang tua, nantinya dengan partner ketika kita berbisnis, dan lain sebagainya. Itu kan membuktikan ya bahwa memang akhirnya tuh kita harus belajar. Dan ketika terkait masalah komunikasi, ternyata hubungannya dengan apa? Jam terbang. Makanya teman-teman mahasiswa nih terutama yang lagi nonton kita ya, manfaatkan kesempatan untuk bisa berlatih mengungkapkan pendapat atau berbicara di depan orang banyak. Kalau misalnya di kelas ya tanya misalnya, atau ya sering-sering deh untuk bikin aktivitas-aktivitas yang memang melibatkan banyak orang, kayak berorganisasi di kampus ya dan lain-lain. Karena Dava juga tadi bilang bahwa bukan hanya ilmunya aja loh yang kita dapetin di bangku kuliah kita ini, tapi skill kita yang berkaitan dengan sosialisasi, networking, komunikasi dan lain-lain. Itu yang nanti akan membantu kita dalam pekerjaan kita. Tapi satu lagi hal yang benar-benar aku senang banget hari ini sih, Nat. Aduh, coba ya. Gue lihat perbincangan sama Dava ini ketika gue kuliah 2 tahun yang lalu itu, ya kan pasti gue bisa jadi mahasiswa juara. mulai bohong, maaf ya guys, mulai bohong. Tapi bener nggak sih bahwa mendapatkan banyak sekali sudut pandang baru gitu tentang gimana kehidupan kita sebagai mahasiswa. Dan semoga apa yang disampaikan hari ini, baik dari ceritanya Dava dan juga dari Pedro, dari Benadia juga bisa berguna buat teman-teman semua ya. Dan dari kamu juga dong Papa Kaktus, fasilitator kesayangan kita semua juga. Mama Kaktus suka begitu deh. Tapi once again seneng banget karena belajar itu seperti yang kamu sampaikan tadi kan memang sebenarnya nggak bergantung di mananya, nggak bergantung kepada kapannya. Anytime adalah kesempatan untuk belajar seperti yang dilakukan oleh teman-teman semua di sini. Semuanya yang menyaksikan saat ini adalah bibit-bibit juara. Terutama tadi kita sudah menghadirkan narasumber yang memang adalah seorang mahasiswa juara. Juga Benadia dan Pedro yang juga wow, benar-benar outstanding dengan kemampuan komunikasi yang mereka pelajari di kelas. Semoga bisa menjadi bekal juga dan membuat teman-teman semua yang menyaksikan bisa semakin berani bicara. Thank you so much ya Indra Herlambang atas udah sharing juga di sini, syarat informasi dan syarat teori juga yang sudah dibagikan dan begitu indahnya dijahit oleh seorang Dava Wardana sesuai dengan pengalaman dia yang sangat banyak walaupun di usia yang masih belia. Oke Indra, thank you. Sampai nanti. Bye. Itu dia tadi keseruan dari Masterclass Rahasia Mahasiswa Juara bersama Dava Wardana. Dan tenang saja, kita masih ada episode lain Masterclass. Akan ada rahasia bisnis laris manis bersama Jovi Adiguna. Ada juga rahasia keluarga komunikatif bersama Najla Bishir. Ada rahasia karir meroket bersama dengan Paulina Pungki, dan rahasia andal memandu acara bersama dengan Patricia Gao. Jadi apapun latar belakang kamu harus menyaksikan karena yang namanya komunikasi itu benar-benar bisa diterapkan dan dimanfaatkan dalam segala segi atau seni kehidupan. Dan semua ini bisa Anda saksikan di YouTube Siberkreasi. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa juga langsung follow @compassion.id dan juga di Instagram @kemenkominfo dan @siberkreasi. Waktunya bagi saya Nadia Mulya untuk pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan salam literasi digital.